Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala syukur ya, puji syukur kita hendaknya kita panjatkan kehadirat Allah taala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa ngaji malam ini, nikmat bisa meluangkan waktu, nikmat bisa kumpul sama keluarga. Alhamdulillah, nikmat yang gak bisa kita hitung. Siapa? Kak Asmi di mute ya. Oke, jazakumullah khair. Nah, tidak lupa juga sholat salam, marilah juga kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan ke bahasan selanjutnya, itu tentang kerjasama antara setan dan tikus. Kalau ngomong soal kerjasama antara setan dan tikus, makanya kalau dalam kasus-kasus sihir, kita suka tanya apakah di rumah sudah ada, banyak tikus gitu ya. Karena salah satu indikasi rumah kita itu udah banyak, penghuni yang nggak diundang adalah banyaknya tikus. Maka teman-teman, kalau teman-teman suka baca surat Al-Falaq ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang kita sambil, tadabbur sedikit ya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Nah, di ayat kedua ini min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, itu mungkin kalau kita nggak selami, itu seluas itu loh kita berlindung pada Allah dari kejahatan semua makhluk Allah. Kalau di surat An-Nas kita berlindung dari manusia, kejahatan manusia juga jin, setan yang berasal dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau dari Al-Falaq udah secara umum, semua makhluk Allah. Di ayat ketiganya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itu semua nyambungnya gini teman-teman. Mungkin suka dengar kadang-kadang ada rumah kebakaran gara-gara gara-gara apa namanya, kabelnya digigit tikus misalnya. Terus jadi korslet, lalu terjadilah kebakaran. Nah, kalau dari sisi agama, kacamata agama, ini kadang-kadang memang setan-setan yang berwujud tikus-tikus ini memang benar-benar melakukan huru-hara di dalam rumah manusia buat bikin entah nanti rumahnya kebakaran kah ya, entah nanti yang namanya lampu eh, nyala hidup, nyala mati nyala mati gitu kan. Pokoknya bikin mudarat buat penghuni rumah. Ya, jadi kalau kita bilang wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, itu bukan cuma kejahatan malam itu yang rampok atau apapun, enggak. Tapi makhluk-makhluk yang pada malam hari itu berkeliaran untuk merusak di rumah manusia. Makanya kita kalau di surat Al-Falaq itu udah secara umum kita bilang berlindung dari kejahatan semua makhluk Allah. Makhluk Allah itu ya nggak cuma setan saja, tapi kita berlindung dari, misalnya berlindung dari api, kalau dia gede kan jadi kebakaran, berlindung dari air, kalau dia kebanyakan jadi banjir, berlindung dari angin, kalau dia kegedean bikin badai gitu kan. Nah, jadi semua makhluk Allah Ta'ala. Itulah sebenarnya kedalaman makna surat Al-Falaq tadi. Nah, sekarang kita ngomong soal kerjasama antara setan dan tikus. Tikus itu kan hewan mungil yang kalau digambar di film itu kayaknya lucu, cerdik, lincah gitu ya. Tapi kalau kita lihat aslinya, saya juga pernah lihat di film dokumenter waktu di Jepang dulu tuh, digambarin tikus itu, sebuah, kamar mandi yang udah disekrup ya, apa namanya, pembuangan airnya itu kan pakai besi, berlubang, lalu pinggir-pinggiran besinya itu disekrup tuh dengan kuat. Itu tikus itu dikasih kamera berhari-hari, itu diliatin betapa tikus-tikus itu sabar banget ngebukain sekrup satu-satu. Sampai kebuka semua. Jadi di situ dia bilang, "Wah, sugoi, tikus itu pinter banget ya," gitu loh. Jadi memang di sini kalau dibilang tikus itu cerdik, ya cerdik sebenarnya ya. Apalagi kalau mungkin tikusnya udah disusupi setan atau dia memang jelmaan jin gitu kan. Jadi kalau dibilang dalam film-film kartun digambarkan tikus itu cerdik, lincah, emang nggak dipungkiri memang kenyataannya dia
banyak juga tikus-tikus yang benar-benar cerdik. Nah itu dia, kayu jati aja bisa digigit, nggak usah kayu jati ya, galon air Zam-Zam bisa digigit juga. Saya pernah ngadepin tikus yang subhanallah kelakuannya, ya galon tuh habis setengahnya sama tikus itu, nauzubillah. Dia juga bisa loh nggak terperangkap dalam jebakan manusia, udah apal ya. Jadi tapi tikus-tikus itu memang juga bisa mencelakai manusia lewat virus yang dia bawa. Ya, bisa membakar manusia hidup lewat apa? Itu tadi, mau bikin korslet kabel lah atau apalah. Nah, di sini para setan memanfaatkan tikus yang berperan sebagai musuh manusia untuk mencelakakan manusia itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seekor tikus yang datang menarik sumbu api. Maka kemudian aku membawanya ke hadapan Rasulullah SAW di atas tikar yang sedang beliau duduki. Lalu tikus itu membakar tikar tersebut hingga meninggalkan bekas bakaran seukuran uang dirham. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian hendak tidur, ini dicamkan baik-baik ya, kalau kalian hendak tidur, padamkanlah lampu-lampu kalian. Karena sesungguhnya setan dapat menuntun tikus pada tempat seperti ini, lalu dia pun akan membakar kalian. Berarti ini hadisnya ada ya, sohih. Kalau misalnya ada yang namanya tikus gigitin kabel sampai bikin korslet dan terjadi kebakaran, memang itu setan yang menuntun tikus-tikus itu untuk melakukan seperti itu di dalam rumah manusia. Nah, kalau kita bilang berlindung pada makhluk Allah itu bukan cuma sekedar setan saja. Jadi kalau kita baca zikir pagi petang kan, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bisa ada yang mencelakakan kita baik di bumi maupun di langit. Itu termasuk ya gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang bekerja sama dengan setan ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, pada hadis ini terdapat penjelasan bahwa yang menuntun tikus untuk menarik sumbu adalah setan. Dan setan itu minta bantuan kepada musuh manusia yang lain, yaitu api. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan jahat musuh-musuh kita. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Masalahnya, kembali ke kita lagi, pernah nggak kita benar-benar minta perlindungan pada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya saat kita mau tidur, gitu kan? Kadang kan suka lupa ya, udah ngantuk main jebrok aja ke kasur. Nah itu tadi, artinya seperti dalam Quran Allah berfirman kalau kita mendapatkan kebaikan itu karena rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dapat keburukan itu karena ulah kita sendiri. Ya entah karena kita lupa, lalai, gitu ya, ketiduran, dan segala macam. Insya Allah, jadi udah jelas ya, sohih, bahwa setan-setan itu kadang bekerja sama dengan tikus. Ada pertanyaan sampai di sini tentang tikus? Nggak ada. Kita lanjut. Sekarang kita ke poin E, serba-serbi setan dan jin. Jadi biar tahu nih, biar bisa bedain. Satu, setelah di bawah judul serba-serbi setan dan jin, satu, setan itu punya rupa yang buruk. Setan punya rupa yang buruk. Tapi bukan berarti seperti yang kita kenal selama ini ya, yang ngesot-ngesot, yang lompat-lompat, yang hihihi segala macam, bukan. Sebenarnya setan itu menyerupai seperti itu tergantung image kita. Kalau emang setan seperti itu bentuknya yang kayak pocong atau ngesot-ngesot itu di luar negeri nggak ada, gitu kan. Jadi bagaimana isi pikiran kita, mereka cuma mengejawantahkannya ke dalam bentuk sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Telah ditetapkan dalam Quran bahwasanya setan memiliki rupa yang buruk. Saking buruknya rupa setan hingga Allah Ta'ala menyerupakan mayang, buah zakum seperti kepala setan. Mayang buah zakum itu buah yang ada di neraka. Buah zakum itu makanannya para penghuni neraka. Di sini dalam surat As-Saffat ayat 64. Surat As-Saffat ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang tumbuh keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya bagaikan kepala para setan. Mayangnya itu maksudnya siapa? Mahkotanya si buah ini. Buah ini kalau dimakan sama para penghuni neraka yang lagi kelaparan, kan nggak ada yang dimakan tuh, mau nggak mau dia makan buah itu karena lapar berat. Tapi kalau udah makan buah itu
tajem banget dan amis banget, pokoknya sangat tidak enak gitu ya, pokoknya bikin muntah, tapi dimuntahin udah nggak bisa, ditelan juga susah, saking berdurinya buah itu. Itu buahnya para penghuni neraka, nauzubillah summa nauzubillah. Maka jangan tertipu dengan wujud setan atau jin kodam yang kadang-kadang dia rupanya bentuknya tuh lelaki yang gagah, tapi ada yang bilang kayak rupa orang Arab, gagah, cakep, ganteng, atau cantik, terus dia hadir di alam mimpi, jangan. Karena hakikatnya itu cuma, penyamaran mereka, rupa aslinya itu nauzubillah, katanya kalau manusia bisa lihat bisa gila kita, gitu ya, itu setan ya. Sekarang kita lihat ke tempat tinggalnya bangsa jin. Kan kok tadi ngomongin setan, kok sekarang jin? Karena setan itu kan, satu jenis dengan jin. Jadi kalau dibilang jin, ya setan itu bagian dari jin, tapi dia jin yang ingkar, jin yang bandel, yang jahat ya. Sekarang kalau kita ngomong tempat tinggal mereka, kalau menurut penjelasan para ulama, bangsa jin itu lebih suka menempati suatu tempat yang tidak ditinggali oleh manusia, seperti di padang pasir, samudera lepas, hutan belantara, gunung-gunung, lembah, dan jurang. Tapi yang lebih banyak mereka tempati adalah lembah dan jurang daripada dataran tinggi. Ini kata siapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hal ini. Lembah-lembah adalah habitatnya bangsa jin. Mereka banyak menjadikan lembah sebagai tempat tinggal ketimbang dataran tinggi. Jadi kalau ada yang tinggalnya enggak di situ, berarti entah ada yang mengundang gitu ya, atau memang si jin ini nakal gitu, jahat. Karena mereka fitrahnya senangnya tinggal di tempat yang tidak ditinggali oleh manusia. Kayak samudera lepas tadi, mungkin teman-teman pernah dengar segitiga Bermuda misalnya. Itu kan katanya kalau kapal lewat hilang gitu. Nah, wallahu alam ya. Konon katanya disitulah tempat kerajaan jin. Dan kalau kita lihat di hadis, memang kerajaan iblis itu ada di atas air. Nah sekarang ngomong-ngomong soal air, kita kasih poin lagi, bangsa jin tinggal di air. Bener nggak? Benar. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Lalu dia mengutus punggawa-punggawanya. Ini hadisnya sahih ya, dari riwayat Muslim. Kenapa iblis meletakkan singgasana di atas air? Karena dia pengen menandingi arasnya Allah. Gila kan? Jadi si iblis ini memang eh, punya bibit sombong. Pertama sombongnya ketahuan ketika dia nggak mau sujud pada Adam. Akhirnya dia diusir ke bumi sama Allah, kan diusir dari surga. Nah dia bikinlah singgasana, tapi singgasana di atas air. Kenapa? Karena mau menyaingi arasnya Allah. Aras Allah itu di atas, di langit ketujuh itu, memang di bawah aras itu sungai yang mengalir, masya Allah. Jadi kita ini hakikatnya hidupnya antara daratan, lautan, daratan, lautan, daratan, lautan gitu loh. Masya Allah ya. Jadi laut, bukan bukan yang kita lihat lautan di depan kita ini, yang di daratan di bawah kita ini, enggak, bukan cuma itu lautan, tapi di atas langit juga ada lautan, ada sungai, masya Allah. Jadi di sini Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 7. Wa kana ursyuhu alal ma'i. Dan singgasananya iblis itu, dan singgasananya Allah itu ada di atas air. Jadi iblis pengen punya singgasana kayak singgasananya Allah. Nah kemudian itu tadi ya, pertama, bangsa jin tinggal di mana sih? Pertama tinggal di air. Kedua tinggal di mana? Kedua tinggal di tempat-tempat kotor dan najis. Seperti apa? Tempat sampah, pembuangan limbah, dan kamar mandi. Walaupun kata teman-teman kamar mandi sekarang wangi ya, toilet kering lah, apalah, pokoknya kamar mandi itu tempatnya mereka, terutama di saluran pembuangannya. Kalau, dalam bahasa Arab kamar mandi itu hammam, ya disebutnya hammam. Nah itu secara bahasa ternyata hammam itu juga bisa diartikan tempat beranaknya jin, jadi tempat jin melahirkan. Jadi kalau ada teman-teman yang di kamar mandi, maka Rasulullah SAW berpesan kalau di kamar mandi itu seperlunya. Tuntaskan hajatnya lalu segera keluar, itu pesan Rasulullah SAW. Nah, sedangkan zaman sekarang kadang-kadang toilet dibikin senyaman mungkin. Sampai bisa ngapain di toilet? Sampai bisa baca buku, bener nggak? Mandi di bathtub. Ini yang bisa pakai kamera dong. Jadi biar saya kayak nggak ngomong sendiri. Iya, jadi taman bacaan. Coba deh, bener nggak?
toilet zaman sekarang kan dibikinnya kering kan. Bahkan mungkin kalau orang-orang yang pakai bathtub bisa sambil minum, sambil ngemil, nggak boleh banget kan begitu, gitu ya. Main game kalau saya tanya lagi tuh ya, yang cowok-cowok mungkin di toilet bahkan ngerokok. Nah, ngapain lama-lama di kamar mandi? Kadang-kadang terjadilah di situ, apalagi dia masuk kamar mandi nggak baca doa. Teman-teman, apa gunanya kita baca doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu artinya kan aku berlindung pada Allah dari godaan dari gangguan dari jin laki-laki dan jin perempuan, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti di kamar mandi ada siapa? Mbak Dewi Murtianti. Di kamar mandi ada setan laki-laki dan setan perempuan. Ketika kita baca doa itu otomatis jebret langsung turun hijab antara aurat kita dengan penglihatan bangsa jin. Kalau kita baca doa itu. Yang nggak baca bagaimana berarti? Berarti auratnya kelihatan sama bangsa jin. Maka ada kasusnya seorang guru ngaji malahan perempuan tutup aurat tiap hari, tahajud tiap malam, masih bisa dia mengalami gangguan disetubuhi oleh jin tiap malam selama 3 tahun. Ketika kita rukyah, jinnya itu bersuara lewat orang ini, kita tanya, "Kamu masuk lewat mana?" Dia bilang, "Lewat kamar mandi." Dia masuk dari kamar mandi. Ini ternyata di sini juga udah ditegaskan memang jin itu iya, doa masuk WC itu perlindungan aurat kita. Ketika kita baca doa itu langsung kalau kita mau bayangin film-film yang canggih-canggih ya, kayak langsung turun tuh tabir antara kita dengan penglihatan mereka. Makanya benar di Quran bilang kalau kita mengalami hal-hal yang buruk itu semua karena ulah kita sendiri. Kenapa? Nggak pakai baca doa. Di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Habis lagu ini ganti lagu itu. Kalau belum hafal paling nggak auzubillahiminasyaitonirrajim deh gitu ya. Masuk kamar mandi. Oke. Jadi lagi makan Ustazah nanti kalau udah on cam cielah Mbak Salsabila masyhud. Oke ya, berarti di sini begitu juga kalau teman-teman buang makanan. Kalau buang di tempat sampah, tulang-tulangnya itu dibuang ke tempat sampah, jangan taruh di wastafel. Jadi kalaupun memang belum bisa cuci piring malam itu, paling nggak dipisahin tulang-tulangnya buang ke tempat sampah, lalu tempat sampahnya itu agak ditaruh di luar, jangan taruh di dapur kita. Kenapa? Karena tulang-tulang itu jadi makannya para jin. Kalau misalnya sampah-sampah masih nyatu sama piring-piring yang taruh di wastafel, itu yang kadang-kadang bikin jin itu bisa bikin huru-hara di rumah kita. Itu ya, wajib wajib diajarin ke anak-anak baca doa masuk kamar mandi. Karena kasus seorang hafizoh, hafal Quran, kena sihir, itu Itu ada ayat sana. ketika dia dimasuki oleh setan, oleh jin, itu ditanya oleh Syekh, "Kenapa kamu bisa masuk ke dalam tubuh perempuan ini? Kan dia tuh hafizoh, dia tuh rajin loh baca Qur'annya, murojaahnya segala macam ibadahnya." Kata si jinnya apa? "Iya, aku pertama kali disuruh oleh dukun untuk masuk ke dalam tubuh dia, aku nggak bisa." Kata kata si jin itu gitu. Tapi yang namanya jin kalau udah diutus, dia tuh nggak pantang nyerah. "Aku ikuti terus dia sampai berbulan-bulan," kata jinnya. Sampai suatu malam waktu di rumah, dia sendirian, terus dia dengar suara apa gitu, terus dia terbirit-birit masuk kamar mandi saking mungkin mau pipis ya. Ketika dia saking keburu-buru masuk kamar mandi dia lupa baca doa. Saat itu aku masuk ke dalam tubuh dia. Berarti teman-teman dapat apa di sini? Setan itu benar-benar menunggu lengahnya kita sepersekian detik. Itu fatal, gitu ya. Ya, pas banget nih si Lili bilang kebelet pipis. Ini si Hafizoh gara-gara kebelet pipis nggak baca doa, setan bisa masuk ke dalam tubuh dia, nauzubillah. Disetubuhi oleh jinnya, disetubuhi jin bisa ngerasain bisa, tiap pagi dibangun katanya pahanya pegel, dia pikir tapi rancu karena dia kebetulan baru mulai aktif naik motor nganterin anaknya, jadi dia pikir akibat motor gitu. Itu nantilah ya kita bahas ya, nanti belum sampai ke situ kita, ngeri. Yang jelas mimpinya itu kita kayak mimpi sama orang, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami mimpi bersetubuh kayak bener gitu loh. Bahkan ada yang bilang, maaf ya, bahkan ada yang bilang dia merasa lebih lebih memuaskan ketika dia bersetubuh dalam mimpi ketimbang sama suami yang sebenarnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke.
Kalau di tempat umum kayak mall, baca doanya di depan sebelum pintu masuk yang mau ke wastafel atau saat mau masuk pintu WC-nya. Bacanya dari mulai pintu masuknya aja. Dari mulai kalau pintu masuk mall toilet itu kan pertama kaca dulu ya. Ya kalau hajatnya mau pipis, pup atau BAB atau BAK, ya ketika masuk pintunya itu baca, ya. Bukan di pintu yang masuk, pintu toilet perempuan gitu kan, itu kan belum belum langsung untuk, buang hajat ya. Tapi kalau dari luar itu baca, masuk lagi baca nggak apa-apa juga, lebih bagus lagi. Oke ya. Tadi kita lihat jin tinggal di air, ada dalilnya, jin tinggal di tempat kotor juga ada. Karena pernah juga jin-jin bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua tempat ini udah tinggalin sama manusia, kami tinggal di mana?" kata mereka. Kata Rasulullah, "Ya tinggallah di tempat-tempat di lubang-lubang pembuangan, di tempat-tempat di apa? Di saluran-saluran air kayak gitu." Dan makanya kalau teman-teman juga buang air panas di wastafel, jangan main buang. Ya, bacalah ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kasih waktu beberapa detik baru buang, atau dicampur dulu sama air dingin sambil dibuang. Aku belum pernah mimpi disetubuhi, tapi mimpi mau dilecehkan. Ada laki-laki telanjang ngejar-ngejar mau lecehin, tapi aku bisa menghindar. Alhamdulillah. Dan pas bangun aku langsung merasa, wah ini jin nih, bagus. Ya, makanya itu kita kalau tidur, kenapa kita harus dalam kondisi sudah wudhu dan baca doa tidur, biar kita bisa menghindar kalau diapa-apain oleh makhluk-makhluk yang tidak yang tidak kelihatan ini. Bismillah. Yang ketiga, bangsa jin bertempat tinggal di lubang hidung manusia. No, bukan di tempat sampah doang, Bu. Bangsa jin tinggalnya di mana? Di lubang hidung manusia. Dalilnya dari mana? Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaknya dia beristinsar 3 kali karena setan sudah bermalam di lubang hidungnya. Beristinsar itu ya, apa namanya? Cuci hidungnya, ya. Kalau istinsyak itu ketika wudhu. Kalau istinsar itu kita bersihin aja. Kayak misalnya kalau kita bangun tidur kan cuci tangan. Ada juga itu hadisnya. Kenapa harus cuci tangan? Karena kita nggak pernah tahu ketika kita tidur tangan kita mampir kemana gitu katanya. Hadisnya. Ntar insya Allah mungkin ada ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang hadis di atas, tentang istinsar tadi ya. Bahwa hal tersebut terjadi bagi setiap orang yang tidur. Tapi menjadi cenderung kepada orang tertentu saja, yaitu orang yang ketika hendak tidur dia tidak berjaga-jaga dari godaan setan dengan zikir. Jadi kalau tidur nggak pakai zikir, nggak pakai doa, nggak pakai udu dulu, ya udah berarti sudah welcome dengan setan-setan yang akan mengganggu dia saat ketika dia tidur. Kenapa buang air panas di wastafel nggak boleh? Karena setan tinggal di saluran pembuangan itu dan itu pernah kejadian di zaman di luar ya di Yaman ya ketika Syekh meruqyah seseorang katanya dia buang air panas di wastafel. Lalu saya bilang sama jinnya, kan manusia nggak bisa lihat kamu, harusnya kamu ngerti dong gitu kan. Yang bisa lihat kita nggak bisa lihat kalian. Tahu nggak kata setannya? Salah sendiri kenapa dia nggak baca doa? Kan kalau dia baca doa, saya bisa menghindar tuh. Jadi emang dia tuh demen banget cari kesalahan kita, padahal emang mereka yang demen banget ganggu hidup kita. Jadi pertanyaan Mbak Putri, kenapa buang air panas di wastafel nggak boleh? Karena tempat tinggal mereka di saluran air itu, Mbak. Lalu kenapa kalau air panas harus ta'awuz? Emang nggak boleh nyiram, kagak boleh nyiram jin. Kan bahasanya gini, itu tempat tinggal mereka. Tiba-tiba kita siram mereka pakai air panas. Itu kalau kena mereka itu, kata mereka loh ya, itu kena anaknya lagi main kah, kena mereka lah, itu kulit itu mereka tuh melepuh. Gitu loh. Dan kalau emang bilang kenapa bisa begitu, kan mereka juga sifatnya panas. Ya pokoknya jin itu udah menjadi gara-gara aja. Gitu loh ya. Maka dari beberapa kasus pasien yang pernah ditangani oleh Ustadz Faizar ya, penyusun buku ini ya, kata beliau ada sebagian dari mereka yang memang diganggu di hidungnya tentang jin yang tinggal di hidung ya, ini yang punya sinus ya. Kita nggak boleh ganggu mereka ya, makanya kita kan dikasih sama Allah doa-doa perlindungan. Maksudnya bukan ngeganggu mereka. Kita jangan kasih mereka celah buat gangguin kita. Gitu mak. Sebenarnya tepatnya gitu, Li. Kalau kita sembarangan kesenggol mereka, mereka balas dendamnya lebih parah gitu. Mereka tuh barbar sifat mereka. Jadi kita jangan kasih celah buat mereka cari kesalahan kita. Jangan baca bismillah, baca ta'awuz.
Masuk kamar mandi baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buang air panas baca ta'awuz. Karena kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala, ya. Nah, ini sekarang tentang tentang jin yang tinggal di lubang hidung manusia. Disimak baik-baik. Makanya kadang-kadang kalau dalam ruqyah ada orang juga dibuat sinusitis. Ya, dibikin bersin-bersin tidak terkendali saat sedang baca Quran. Ada yang dibikin selalu nguap ketika sholat. Ada pula yang disumbat hidungnya oleh bangsa jin dengan memicu timbulnya banyak ingus dan lendir. Hingga seakan-akan dia selalu flu, nggak sembuh-sembuh. Itu juga termasuk gangguan. Bisa diruqyah. Bangsa jin tinggal di area pemakaman, nih yang selanjutnya ya. Hingga terkadang mereka menipu orang-orang yang keblinger yang suka minta tolong pada kuburan. Minta nomor togel lah, kemudian ngarap ilmu lah, atau mungkin yang mau ngalap berkah pada kuburan tersebut. Itu biasa mereka nanti mewujud sebagai penghuni kuburan kah, atau mewujud sebagai wali kah, itu bisa. Nanti mereka ngomong lah, disuruh ngapain lah, cari ini, cari itu, nauzubillah. Emang kerjanya gitu. Sebenarnya kita diketawain terbahak-bahak sama mereka tuh orang-orang yang keblinger itu gitu ya. Jadi kalau ada memang penampakan-penampakan di kuburan, memang mereka juga tinggalnya di situ. Lalu yang selanjutnya, bangsa jin tinggal di setiap gambar dan patung makhluk hidup. Kenapa? Makanya di rumah kita kalau bisa jangan pajang foto karena itu tempat tinggalnya mereka. Kalau dalam ruqyah, ya kalau dalam dalam kasus-kasus sihir, dukun itu kalau mau ngirim sihir, sebelumnya dia akan ngirim mata-matanya untuk mengamati korbannya. Jadi bukan cuma perampok-perampok manusia biasa yang kadang mempelajari rumah korban dulu sebelum dia maling kan gitu kan. Ternyata dukun pun begitu. Siapa mata-mata mereka? Cicak. Ya, jin-jin kadang-kadang menjelma jadi cicak. Dia akan ngeliat rumah korbannya. Banyak foto enggak? Ada patung makhluk hidup enggak? Kalau ada foto, ada patung makhluk hidup, oh girang banget. Kenapa? Ada tempat buat nyimpen sihirnya mereka. Karena mereka ngirim sihir itu biasanya menjelang maghrib. Masuk dulu ke dalam gambar-gambar dan patung-patung makhluk hidup di rumah korbannya. Nanti tengah malam baru keluar tuh sihirnya. Biasanya gitu, cicak hitam itu coba dilihatin deh, cicak hitam itu dia itu biasanya kalau kalau yang memang mata-mata ya, cicaknya warna hitam dan dia nggak pernah berpindah dari satu tempat itu. Di situ aja, biasanya kayak gitu. Coba diamati. Oke, kemudian tentang setan yang tinggal tentang jin-jin yang tinggal di dalam gambar dan patung makhluk hidup, ini tafsir ayat Allah dari surat An-Nisa 117. Surat An-Nisa 117. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah berhala dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini tafsirnya. Tafsir ayat ini adalah Abu Hatim menuturkan bahwa di setiap patung ada jin yang mendiaminya. Pernah saya punya teman, dia punya konveksi sukses, konveksi besar. Itu kan manekinnya banyak dan memang ada dikirimin sihir juga yang punya konveksi ini si teman saya ini. Ini ada di Facebook. Sempat rame kisahnya viral banget sampai di kesurupan sakit bertahun-tahun. Akhirnya sekarang benar-benar bangkrut lah. Itu awalnya kayak gitu. Kamar tempat manekin-manekin itu selalu berisik tiap malam. Bergerak-gerak mereka. Nauzubillah itu nyata. Ya, jadi di sini kata Abu Hatim dari tafsir surat An-Nisa 117 tadi bahwa memang di setiap patung itu ada jin yang mendiaminya. Maka saya pribadi menanggapi hal ini bahwa bukanlah suatu kemustahilan kalau foto-foto dan gambar makhluk hidup juga bisa ditinggali oleh bangsa jin. Dan memang kalau kata dukun begitu, dia menyimpan sihirnya di dalam foto-foto. Jadi kalau saya boleh bilang gini teman-teman, semakin banyak foto yang kita taruh di dinding rumah kita kayak nyipin kamar gitu loh. Jadi kita kayak nyipin kos-kosan, nyipin nyipin tempat buat mereka tinggal. Ya, sekarang di mana lagi bangsa jin tinggalnya? Bangsa jin tinggal di liang-liang, di lubang-lubang. Maka kita pun dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kencing di suatu liang. Kayak cowok-cowok kan kalau kencing sembarangan di jalan kan nyari lubang, justru nggak boleh lubang-lubang dikencingin. Karena itu tempat tinggalnya mereka, tempat tinggal bangsa jin. Iya, tuh dia. Kalau dia bayar tiap bulan mah iya ya, udah tinggal di situ gratisan. Bayangin, dia udah tinggal di foto-foto yang ada di rumah kita. Terus di penghuni rumahnya juga makannya nggak ada yang nggak selalu ingat dengan tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri. Artinya, kalau kata setan gini, Mbak,
Seseorang masuk kata setan, kata hadis ya, dalam hadis, seseorang masuk rumah nggak pakai ngucapin nama Allah, maka setan akan masuk bersama teman-temannya. "Hai teman-teman, kita punya tempat bermalam di sini." Itu hadisnya sahih. Pertama ya, udah kita kasih masuk mereka. Di rumah ada foto pula, dapat tempat tidurlah mereka, dapat kamar kan. Penghuni rumah makannya pakai tangan kiri. Wah, dapat dinner mereka di situ. Wih, kalau kayak di hotel kita free breakfast, dia mah free dinner. Gitu ya. Kalau lagi di gunung kan nggak ada toilet, biasanya suka gali buat lubang air. Nah, kita gali sendiri ya, buat gali buat buang air. Itu kita ngegali bukan bukan memang mencari lubang. Nggak apa-apa Mbak Putri. Yang penting tetap ta'awus, jangan pernah lupa doa-doa perlindungan. Itu ya. Jadi sekarang di mana lagi mereka tinggal? Gambar hewan sama mainan hewan juga sama ya. Yang spray-spray lemari anak, gambar hewan, apalah inilah itulah itu no, itu jangan dah. Rame juga ya. Nah, di sini di mana lagi mereka tinggal selain di lubang? Udah berapa tempat tinggal tadi? Lili nyatet kali. Tinggal di mana? Pertama mereka di air. Kedua di tempat kotor dan najis. Saya resum ya. Ketiga tempatnya tinggal di lubang hidung manusia. Keempat tinggal di area pemakaman. Kelima tinggalnya di setiap gambar dan patung makhluk hidup. Ya. Keenam tinggal di liang-liang, di lubang-lubang. Oke, yang ketujuh terakhir nih ya, perhatikan. Jin tinggal di atap rumah manusia. Bu. Dalam kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali, saya menemukan penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengatakan bahwa Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Yazid, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuni melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Di loteng ya. Jika mereka makan siang, jin-jin ini akan turun dan ikut serta dalam hidangan bersama mereka. Dan begitu pula kalau mereka makan malam. Makanya kenapa kalau kita makan baca doa bareng-bareng biar mereka nggak bisa ikut makan. Satu. Kedua, ada lagi hadis yang berpesan dari Nabi SAW kalau udah malam makanan, minuman kita semua tutup dengan rapi. Kenapa harus ditutup? Karena itu tadi ada penghuni yang akan turun. Mereka bukan cuma makan, tapi mereka bukan cuma makan, tapi mereka akan buang dahak di situ, buang kotoran hidungnya ya di makanan kita. Mereka, pokoknya nauzubillah deh. Makanya kata Nabi SAW, kalau udah malam, tutup pintu dan jendela, ya, tiba waktu senja ya, tutup pintu dan jendela, terus kalau udah malam hari, tutuplah bejana-bejana kita, tempat makanan-makanan kita. Jangan sampai teman-teman makan lagi makanan yang dari malam teman-teman terlanjur, lupa, nggak ketutup, besoknya nggak bisa kita makan. Karena itu udah pasti dikerjain oleh penghuni-penghuni rumah yang jahat itu. Efeknya, bisa sakit, gitu aja. Makanya kan kalau rumah udah indikasi rumah yang ada udah banyak penghuni yang nggak kita undang, biasanya penghuni rumah gampang sakit. Ya, baju anak juga nggak boleh ada gambar hewannya. Oke ya. Ya, udah sekarang udah tahu ya Mbak Endah betapa eh, ternyata segitunya ya efeknya kita kalau kita nggak nutup makanan minum kita kalau malam-malam kita tidur gitu loh. Tuh ya. Sekarang kita ke poin ketiga. Tadi kan tempat tinggal para jin ya. Sekarang tempat tidur setan di rumah kita. Di mana tempat tidur mereka? Ya kita lihat di hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kasur dalam suatu rumah, nih sekarang dengerin ya, yang punya rumah gede, punya kamar kosong, nih dengerin. Kasur dalam suatu rumah adalah milik seseorang yang menghuninya, milik istrinya, dan yang ketiga milik tamunya. Kalau ada yang keempat, itu miliknya setan. Maksudnya kalau udah, misalnya si penghuni rumah ini anaknya empat nih, misalnya bapak ibu berdua kan satu kamar, lalu anaknya empat satu kamar, berarti udah 5 kamar kepake. Satu kamar lagi disiapin buat tamu misalnya, itu oke. Nah, tiba-tiba ada lagi kamar-kamar lain yang kosong, kamar kamar ke-6, ke-7, ke-8. Itu kalau enggak sering dibersihin atau kalau di benar-benar ada dipannya juga, itu jadi tempat bermalam para setan. Kalau nggak mau jadi tempat bermalamnya para setan, makanya kalau kamar kosong nggak usah dikasih kasur. Ya, nggak usah dikasih kasur dan harus sering dibuka setiap hari dibersihin.
Suami strict banget kalau ada makanan kebuka, bener, bukan masalah parno, yang itu tadi hadisnya sahih, ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kalau seseorang menggelar kasur atau tempat tidur tanpa ada keperluan, maksudnya nggak buat ditidurin ya, maka setan akan menjadikan kasur dan kamar kosong tersebut sebagai tempat bermalamnya dan tempat tinggal bagi dirinya. Sebagaimana dia yang menjadikan rumah menjadi tempat bermalam saat penghuninya tidak membaca doa di waktu dia memasuki rumah. Jadi rumah, jangankan kamar kosong, kamar yang kita huni saja kalau kita masuk rumah nih kita, kebiasaan anak-anak kita, masuk rumah nggak ada yang baca doa, ya udah kita desek-desekan sama setan di kamar kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Kasurnya diberdiriin karena nggak ada yang tepatin boleh. Jadi jangan ditidurin ya. Jangan digelar tanpa ada keperluan. Ini tadi kata Imam An-Nawawi. Kalau seseorang menggelar kasur atau tempat tidur tanpa adanya keperluan, itu nggak boleh. Setan yang akan menjadikan kasur itu sebagai tempat tidur malam. Kalau baju anak gambar hewan model kartun-kartun bagaimana Umsai? Eh, pokoknya gini, saya pernah baca patokannya ke gambar hewan itu kira-kira di dunia nyata ada nggak? Kalau gambar hewan yang kadang-kadang kan kalau kartun anak tuh yang di dunia nyata nggak ada ya, misalnya kayak apa kepalanya lebih gede misalnya kan, atau matanya gede kayak kayak film-film apa sih? Film-film kartun yang Jepang gitu tuh kan kadang mata dibikin besar tuh. Itu sih nggak masalah sih katanya begitu, tapi sebenarnya yang lebih lebih berhati-hati karena gambar-gambar itu kan dari mata itu yang bikin gambar itu kelihatan hidup. Jadi kalau memang punya baju anak-anak yang ada gambar matanya, coret aja matanya, bagian matanya coret. Kalau kamar di rumah orang tua, terus kami menikah pulang seminggu sekali itu gimana? Iya kalau lagi nggak pulang, jangan ada kasur di situ. Tapi berarti dipannya kosong dong ya, makanya enaknya nggak usah pakai dipan. Spring bed gimana ya, berat ya. Makanya juga eh, harus punya sapu lidi ya, harus punya sapu lidi. Ada kelebihan tempat tidur dan kamar di rumah, malah kayak gudang ya. Hati-hati. Udah tempat tidur, ada kasurnya pula, nggak ditempatin, jadi gudang. Udah senang banget itu yang numpang di situ. Hello Kitty juga nggak boleh. Kalau kasurnya digelar aja dan harus ditempatin, baiknya gimana Om? Kalau kasurnya digelar saja dan harus ditempatin, maksudnya gimana, Pi? Jadi eh, mau nempatin ya harus diapain Apa dikebut pakai sapu lidi aja Oh atau enggak, dibalikin lagi atau gimana? Apakah itu sudah menghilangkan setan-setan itu apa gimana masuk kamarnya baca doa, gitu ya. Masuk kamar baca doa, lalu ganti spraynya, lalu dibas-kibasin pakai sapu lidi. Udah, yang penting kita tidur dalam kondisi wudhu dan kita zikir, insya Allah nggak apa-apa, Terus pas ya. kibas itu pakai apa Apa Pakai pakai sapu auzubillah? lidi, pakai sapu lidi. Enggak, bacanya apa? Pas kibas-kibas itu biarin aja Baca apa? ayat kursi aja, baca ayat Hah? kursi. Kita pas masuk Oh, kamar udah baca doa. Nah, sambil oh kibas iya. udah baca ayat kursi, ya, ayat kursi aja udah paling pas itu. Kalau kasur yang digelar di toko, si Elsa nanyanya. Kalau kasurnya digelar di toko kasur gimana? Apa jadi tempat tinggal mereka? Terus kita beli kasur itu, terus kita tidur di bekas mereka gitu nih. Yang nggak masukin ke rumah dikibas-kibasin juga kasurnya, ya. Doa Nah, masuk iya ya. kamar Doa masuk kamar, ya baca ta'awuz aja. Nanti kan kita di kamar udah langsung baca apa. Jadi kita kalau udah masuk kamar kan udah mau tidur nih. Kita dalam kondisi sudah wudhu. Duduk di kasur kita sama anak-anak nih. Kita baca bareng-bareng Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu tiup ke telapak tangan, usapin ke badan kita semuanya. Tiup lagi ke telapak tangan, usapin ke anak-anaknya. Bismillah Allah Akbar ketika ketika apa ngibas-ngibasin sapu lidi di kasur juga oke boleh. Kalau kasur depan TV, waduh, tapi kan kalau nggak setiap saat ya kasur depan TV yang Mbak Endah. Gimana Mbak Endah? Itu kan bukan kamar ya. Depan TV itu kasurnya selalu di situ nggak? Apa dirapin nggak kalau pagi-paginya? Iya Mbak Endah. Wih, kalau lagi nggak ditepatin jangan digelar. Ini kalau kata Imam Nawawi, pokoknya gini ya patokannya teman-teman ya. Tolong disimak baik-baik. Bahwa jika seseorang menggelar kasur atau tempat tidur tanpa ada keperluan, ya,
maka setan akan menjadikan kasur dan kamar kosong tersebut sebagai tempat bermalam dan tempat tinggal bagi dirinya. Jadi artinya kalau nggak ada keperluan, nggak lagi untuk ditiduri, mendingan jangan digelar. Itu patokannya gitu ya, Mbak Endah ya. Oke, paham ya? Sip. Sekarang kita ke selanjutnya. Di sini Al-Qursi berkata, Ubay telah menceritakan kepada kami, Hashim bin Ismail bin Ubay menceritakan kepada kami dari Qais bin Ubay. Dia berkata, tidak ada satu kasur pun yang tergelar dalam suatu rumah yang juga enggak ditiduri oleh seseorang manusia, kecuali setan akan tidur di atas kasur tersebut. Itu patokannya. Kalau kasur udah digelar, tapi nggak ada yang tidur di situ, maka yang tidur di situ adalah setan. Maka kita pun disunahkan untuk mengibaskan kasur dengan sapu lidi. Nih, ya kalau nggak ada sapu lidi pakai apa? Pakai sarung atau yang semacamnya. Yang penting bisa ngibas-ngibasin kasur tersebut agar kita terhindar dari godaan dan sentuhan setan saat kita tidur. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak pergi ke tempat tidurnya, nih dengerin ya, ini dari Nabi SAW ya, maka kibaskanlah tempat tidurnya dengan ujung sarungnya, karena dia tidak mengetahui apa yang akan menimpa dia. Ini kayak gini teman-teman, misalnya, teman-teman udah tidur, bangun tengah malam jam 1, mungkin ke teman-teman biasanya tahajud setengah 3 kan, tapi ini bangun jam 1 gara-gara pengen pipis misalnya. Teman-teman keluar dari kamar. Nanti balik lagi ke kamar, kasurnya itu jangan langsung ditidurin. Kibasin dulu sama tangan kah atau ujung spray kah, ujung apa? Ujung selimut sambil baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali kibasin. Biar apa? Karena kita nggak tahu apa yang apa siapa yang menempati tempat kita itu ketika kita lagi tinggal. Itu hadisnya seperti itu. Gitu ya. Jadi ditinggalin sebentar pun ketika kita balik lagi harus kita kibasin. Apalagi yang tadi kata Empi, kamar kita baru datang itu biasa kita tinggalin, tapi kita nggak selalu tinggal di situ, tapi begitu kita datang ke situ kita nginep di kamar itu maka dikibas-kibas. Paham insya Allah ya. Mi, kasur aku di lantai, di kamar tidur aku digelar mulu Mi karena kaum rebahan. Nah, itu mah main di kamar mulu ya. Pokoknya kalau lagi nggak ada keperluan, kasurnya jangan direbahin. Nah, tapi berat juga ya. Tapi kan kalau memang di kamar kita jadi kamar tidur nggak apa-apa juga. Nanti giliran kita udah mau tidur, tinggal kita kibas-kibas aja nggak apa-apa. Selain tungau, bisa nggak gatal-gatal seluruh badan mendadak pas mau tidur gangguan jin? Bisa aja, makanya di wudhu dulu dan diruqyah. Gitu ya. Pokoknya yang penting kamar itu juga sering ngaji di situ. Ya. Pokoknya semua tempat di rumah kita selama dia bukan di kamar mandi, jadikan tempat kita sholat dan jadikan tempat kita duduk ngaji. Insya Allah. Insya Allah ya, paham ya. Sekarang kita ke 4. Cara setan memakai sendal. Ternyata bukan cewek doang yang suka pakai sendal ya. Kita sendalnya malah modelnya gonta-ganti. Setan pun suka pakai sendal. Gimana cara setan pakai sendal? Rasulullah SAW melarang kita untuk berjalan dengan hanya menggunakan satu sendal. Diriwayatkan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sendal saja. Hendaknya dia memakai keduanya atau melepas keduanya. Contohnya gini, kita habis habis dari musola misalnya, ya kan habis sholat bisa berjamaah atau habis terawih, mau pakai sendal, sambil nyari sendal kita yang satu lagi, kita pakai yang satu, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai sendal harus langsung dua-duanya, atau kalau satu belum ketemu, mendingan satu kita pegang dulu. Kalau udah ketemu satunya lagi baru kita pakai kedua-duanya. Paham ya? Gitu ya. Jadi itu kalau kita pakai sendal cuma satu sambil kita nyari sendal yang satu lagi itu kita udah pakai sendal dengan caranya setan pakai sendal. Kita udah tasabuh sama setan, udah menyerupai atau meniru-niru caranya setan pakai sendal. Nah, di sini pelarangannya kalau kata Ibnul Arabi, kenapa pelarangan kayak gini? Karena perbuatan tersebut termasuk dari cara berjalannya para setan. Sama kayak yang pakai, maaf apa ya, kadang-kadang sekarang tuh mode itu lucu deh. Lihat nggak? Kadang set sendal itu aja warnanya beda satu sama lain. Ya, terus juga nggak boleh, saya pernah baca juga, kaos kaki juga kan nggak boleh yang warnanya beda satu sama lain. Itu tadi sebenarnya udah menjurus-jurus ya ke caranya setan bersendal. Sekarang kita ke kaos kaki, sepatu, sekarang suka beda itu dia.
Siapa yang bikin kita kayak begitu? Pelan-pelan kita kan kayak ngikutin cara-cara mereka kan, nauzubillah min dzalik, siapa yang punya kerjaan? Yahudi. Sendal lain, kaos kaki bukan pasangannya, ya. Jadi di sini At-Tahawi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan berjalan dengan satu sendal. Nah, kita tahu ya. Nah, sekarang udah selesai tentang sendal. Sekarang kita ke seruling setan. Baju kanan kiri warna kanan kiri lain warna, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa kalau baju. Ya, kalau baju nggak apa-apa. Sekarang kita ke seruling setan. Ayo, raise hand ya, siapa yang punya lonceng di rumahnya? Tahu lonceng kan? Keliling, 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 keliling gitu. Mungkin ada di gerbang, mungkin di mana. Ya, kayak lonceng di sekolah. Lonceng itu adalah serulingnya setan. Lepasin dari kucingnya, kesian kucingnya. Nggak boleh, lepasin yang jadi kunci motor, lepasin. Karena set lonceng itu adalah serulingnya setan. Di film-film vampir Cina ya sering kita jumpai para dukun, pendeta yang suka bawa lonceng buat mengendalikan atau menggiring mayat hidup yang berbaris di belakangnya. Begitu juga di Indonesia, kita suka dapatin kesenian daerah di Indonesia yang menggunakan suara gemerincing lonceng untuk memanggil jin agar tariannya lebih spektakuler. Jika setan bergaul dan menyukai orang yang memakai lonceng, maka sebaliknya malaikat tidak suka dan tidak akan bergaul dengan perkumpulan yang di dalamnya ada loncengnya. Bukan, kalau kelitikan bayi nggak termasuk lonceng. Bukan ya. Tapi kalau memang buat lebih berhati-hati, mendingan jangan deh ya. Beda, lonceng sama bel beda. Keliling-keliling yang di sepeda itu kan bentuknya bukan lonceng ya. Kalau lonceng kan yang ketahuan kayak kayak apa sih namanya bentuk itu yang kita gini-giniin gitu ya. Teman-teman tahu deh lonceng deh, insya Allah. Ya, jadi kalau setan senang sama lonceng, udah pasti malaikat gak suka sama lonceng. Kalau kita pengen tetap ditemenin sama malaikat, maka jangan pakai sesuatu yang malaikat gak suka gitu loh. Intinya gitu sih. Kan kita di surat Ar-Ra'd ayat 11, teman-teman bisa dibuka Ar-Ra'd ayat 11, di situ Allah Ta'ala berfirman bahwa kita itu dikirim malaikat untuk menjaga kita bergantian siang dan malam. Berarti sebenarnya kita punya malaikat yang jagain kita. Kapan malaikat nggak jagain kita? Kalau kita memakai sesuatu atau punya sesuatu yang malaikat nggak suka. Ketika malaikat pergi, maka setan yang dekat sama kita gitu loh. Lonceng dari bambu kayak gimana ya Mbak? Saya kurang tahu ya. Pokoknya yang penting kalau ada bentuknya kayak lonceng jangan deh. Kalau yang dari bambu kayak angklung depan rumah. Kalau kena angin bunyi juga kan, jangan. Ya, lepasin deh mendingan. Ya, iya tuh dari lonceng gereja ya jelas lah dimusir malaikat dong dia manggilnya setan kan nah kayak angklung. Kalau bisa jangan deh pokoknya sesuatu yang memang sifatnya kayak buat apa mendatangkan suara gitu kayak lonceng eh, kalau saya sarankan lebih hati-hati jangan daripada yang terketika dijagain sama malaikat kan. Maka di sini Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan menyertai sebuah perkumpulan yang di dalamnya terdapat anjing atau lonceng. Gambarnya apa? Apa yang mana tuh? Mbak Adri, maaf di mute ya. Oke. Sekarang kita ke sosok mitologi Nusantara. Kita akan kenal dengan sosok-sosok yang dipercaya oleh beberapa orang dari beberapa daerah yang katanya sosok-sosok itu dari leluhur atau kalau orang Sunda bilangnya karuhun, kalau orang Jawa bilangnya canggah, ya kita bilang katanya penjaga dari leluhur. Nah ini sekarang kita kenalan sama sosok-sosok itu ya. Sosok mitologi Nusantara tentang sedulur alus. Siapa yang dari Jawa? Mana Mbak Yulia? Saya paling demen nih kalau ngomong sama Mbak Yulia, ngobrol. Mbak Yulia, Iya, si Mbak. Ya, Mbak Yulia. Aku juga Yulia. Oh, Iya, Yulia yang mana ini, Yulia, Yulia dirimu, bukan Yulia Prayanti ya, maaf ya. Enggak apa-apa. Iya, Nah, siap, Umi. soalnya Mbak Yulia kita ini dia Jawa banget, jadi dia enak, dia bisa ngejelasin ntar nih. Ayo Mbak Yulia, simak saya ya Mbak Yulia nggih. Dalam spiritualitas Jawa, mereka meyakini tentang adanya sedulur alus. Nah, sedulur alus tuh piye to Mbak? Coba jelasin secara singkat
Sedulur alus itu apa sih sedulur sedulur alus? Sedulur alus itu kalau orang Jawa bilang itu ya, terutama dari mbah-mbah dulu itu kayak apa ya ya? Sedulur itu kan kayak bahasa kerabat ya, keluarga ya. Iya, betul. Saudara. Oh, kalau dia bilang saudara berarti saudara alus ya. Ya, jadi mereka anggap Iya, saudara ya yang alus-alus itu ya. iya, Oke. Jadi spiritualitas Jawa itu mereka meyakini tentang adanya sedulur alus yang wujudnya tidak iya, tampak tapi selalu menyertai di setiap aktivitas kehidupan manusia. Kalau menurut keyakinan mereka, sedulur alus itu sudah ditugaskan oleh Sang Maha Pencipta untuk mengabdi dan mengawal anak manusia. Kan salah banget ya. Kepercayaan ini salah banget. Tugas mereka adalah untuk membantu di kala kesulitan, menyelamatkan di saat ada bencana, membuat sehat, sejahtera, dan lancar di segala urusan. Tapi kenyataannya banyak teman-teman saya yang kejawen bilang adanya sedulur alus itu malah merugikan kehidupan anak cucu. Benar nggak Mbak Yulia? Pernah lihat nggak betul. orang yang kejawen itu sehat, lahir batin, sehatnya benar sampai meninggal? Kalau untuk kejawennya saya kurang paham, Iya kan? Cuma kalau tradisinya memang ada kental di daerah mertua sana, Kalau khodam itu dipanggil ya Mbak Enda, khodam itu biasanya dia dipanggil lewat wirid atau tirakat-tirakat tertentu itu jenis khodam. Kalau sedulur alus itu sudah dari leluhurnya, perjanjian ya lewat tirakat juga sih. Nah, cuman kalau khodam bahasanya itu dia biasa lewat zikiran, zikir atau puasa yang nggak benar. Hampir mirip memang sedulur alus itu juga kadang-kadang mereka tirakatnya itu tadi pakai mutih gitu kan ya Mbak Yulia ya. Nah, di Iya, sini kalau kata Jawa, kepercayaan Jawa Dipa, kepercayaan Jawa lama, saudara gaib jumlahnya itu sangat banyak. Nah, sekarang Mbak Yulia bacanya, coba dibacain sedulur papat kali mau pancer, coba. sedulur papat kali mau pancer. Istilah sedulur papat kali mau pancer disinyalir bersumber dari suluk Kidung Kawedar atau disebut juga sebagai Kidung Sariro Ayu. Di bait ke-41-42, kidung ini dipercaya oleh masyarakat Kejawen sebagai buah karya Kanjeng Sunan Kalijogo. Sedulur papat Kalimo Pancer terbagi menjadi yang Satu. pertama Kakang Kawah, Hmm. kakak kawah yang keluar dari rahim ibu sebelum keluarnya si bayi. Warnanya putih dan tempatnya ada di timur. Oke, berhenti dulu. Adik, Berhenti dulu. Jadi pertama itu namanya kakang kawah ya. Jadi yang mereka percaya itu pokoknya dari sejak lahir bayi itu dari awal itu sebelum keluar bayi ada cairan yang putih kalau kata mereka itu tempatnya dari timur dan itu mereka percaya sebagai kakang kawah. Berarti dibilang saudara si bayi ya. Gitu kali ya Mbak Yulia ya. mungkin ketuban, Iya, kalau yang bahasanya. mereka yakini sebagai saudaranya si bayi itu ya. Ya kan? Iya, Oke, yang kedua Adi Ari-ari adalah yang keluar dari rahim ibu sesudah bayi keluar. Warnanya kuning dan letaknya di barat. ketiga Getih, darah yang keluar dari rahim ibu sewaktu melahirkan. Warnanya merah, tempatnya di selatan. keempat Pusar, pusar yang dipotong sesudah kelahiran bayi. Warnanya hitam, tempatnya di utara. kelima Pancer, pancer itu bleger. Wujud nyata badan manusia yang ada di tengah keempat saudara yang lain yang tidak mempunyai fisik dan raga. Sedulur papat Kalimo Pancer juga disebut keblat papat Kalimo Tengah. Para saudara halus ini mempunyai tugas untuk membantu manusia di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya. Itu kepercayaan orang Jawa. Jadi bayi makanya kalau kita lihat kadang-kadang tradisi mengubur ari-ari, dikasih lilin, kasih pensil, kasih segala macam itu tradisi mereka. Karena mereka percaya itu adalah saudara-saudara si bayi yang nggak kelihatan, yang padahal walaupun nggak kelihatan mereka itu penjaga. Salah banget kan pemahaman kayak begini ya, nauzubillah ya. Oke, sekarang bedanya apa? Bedanya Mbak Una nanya apa nih? Bedanya yang mana? Bedanya sedulur alus ini apa yang mana nih? Bedanya kodam sedulur Oh, maksudnya kalau kodam kayak yang jujur saya nggak ngerti sama sekali sih. Kayak bisa dibacain apalah apalah.
Itu kok Hmm, bisa kayak gitu tuh maksudnya apa? jadi gini, kalau kalau dari sedulur alus tadi, itu biasanya ulah dari pendahulu kita. Nah, ulah ulah kepercayaan mereka, keyakinan mereka tentang adanya sosok-sosok yang nggak kelihatan yang dipercaya sebagai penjaga. Lalu itu sedulur bukan sedulur alus ya. Kita kalau ngomong jin keturunan ya. Nah, itu biasanya leluhur-leluhur itu nyarinya lewat tirakat, entah mereka puasa, muti atau ngerowot yang nggak makan nasi ya, atau mereka kayak misalnya pati geni, ngubur diri, tergantung tergantung keperluannya. Mereka misal pengennya kekebalan, ada tuh apa namanya tirakat yang harus mereka jalanin. Misalnya mereka kayak bertapa selama 40 hari. Pokoknya yang kayak gitu-gitu, kalau kita boleh bilang sekarang, misal mereka tapa 40 hari. Kalau kita ngomong soal syariat Islam, berarti 40 hari mereka nggak sholat dong, gitu ya. Ninggalin sholat sekali aja itu dosa besar. Nah, gimana? Gimana nggak dideketin sama jin? Mereka-mereka yang melakukan kayak begitu. Itu kalau nanti yang pada akhirnya jadi jin keturunan. Sekarang kalau masalah khodam. Khodam ini pernah kejadian pada orang yang mengamalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari. Kenapa sih bisa jadi khodam? Kan yang dibaca Al-Ikhlas. Sekarang kita ngomong gini. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh kita mengamalkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nggak pernah ada kan yang misalnya kayak zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu aja disuruhnya 10 kali. Ada memang 100 kali ya, tapi dan itu cuma 100 kali. Nggak ada yang nyuruh kita sampai ribuan, sampai ratusan kali dan sampai 1000 kali. Jadi asal muasal khodam dari mana? Asal muasal khodam itu adalah dari amalan yang tidak benar yang kita amalin di luar yang Nabi suruh, yang Nabi nggak pernah suruh. Misalnya kayak biasanya bertebaran tuh dulu tuh zamannya BBM ya. Kalau misal udah mulai bulan Rajab atau bulan Asyura atau bulan apapun yang katanya nanti amalannya begini, habis sholat maghrib baca ayat kursi 21 kali atau baca ayat kursi berapa puluh kali. Bahkan ada saya pernah lihat nyata-nyata seorang Habib yang bilang kalau mau aman dari kecelakaan sebelum keluar rumah baca ayat kursi 5.000 kali. 5.000 kali teman-teman. Ayat Kelamaan, kursi. Saya bilang iya nggak akan kecelakaan karena nggak jadi keluar 5.000 kali masalahnya kan. Nah kalau ada yang bisa mengamalkan kayak gitu kayak tadi saya bilang ternyata kejadian nyata seseorang yang punya amalan ayat al-ikhlas 1000 kali setiap hari dan itu kalau dia nggak baca dia kayak ngutang gitu Mbak Una ini kisahnya nyata. Jadi bapak ini suatu hari sakit yang bikin dia nggak bisa membaca al-ikhlas 1000 kali setiap hari. Maka dia bilang sama anaknya, waktu ketika dia sembuh ya, nak waktu bapak kemarin 2 minggu sakit, bapak nggak baca al-ikhlas, jadi tolong dibayarin utang bapak, utang al-ikhlas itu. Sedangkan si anak juga ngamalin juga sendiri al-ikhlas, jadi dia berarti baca sehari berapa? 2.000 dong antara punya dia sama punya bapaknya, utang bapaknya. Selesai dia bayarin utang bapaknya al-ikhlas yang selama 2 minggu berarti berapa? 15.000 ya, 14.000 ya, 14.000 kali. Itu dia gila Mbak Una. Kenapa dia bisa jadi gila? Kayak orang berobat deh. Kayak kita berobat aja, kalau kita misalnya ke dokter, dokter akan ngasih obat buat nyembuhin penyakit kita kan. Sakitnya apa? Misalnya sakit kepala atau misalnya sakit asam lambung, pasti obatnya ada. Nanti dikasih dosis minumnya. Sehari berapa kali? Ada yang sebelum makan, ada yang sudah makan. Kita pasti nurut dong sama anjuran dokter karena dia dengan ilmunya tahu efek obat ini harus sesuai dengan yang disuruh tadi. Coba kita minumnya di luar yang dia suruh, pasti nggak ada efeknya. Nah begitu juga amalan, kalau nggak sesuai dengan yang Nabi perintahkan, nggak akan ada manfaatnya, malah akan mendatangkan jin. Biasanya orang kalau udah kondisi setengah sadar, kalau kita ngomong kayak kemarin di kelas kita kondisi mabuk ya, kan kayak orang-orang zikirannya sampai ribuan tuh kan mereka sampai kayak katanya kondisi kayak melayang atau apalah, kalau kata mereka tuh udah sampai makomnya apa itu tipuan setan semua. Makanya kodam itu dia dipanggil. Misalnya ada orang dia sebenarnya nggak ada riwayat jin keturunan, tapi orangnya seneng banget nyari-nyari zikiran, nyari-nyari ilmu lah kayak gitu. Dia disuruh ngamalin doa apa misalnya, doa yang tidak pernah diajarin sama Nabi, diamalin. Dia bisa dapat kesaktian, Mbak. Tapi dari mana? Dari jin. Nah, itu asal mulanya kodam itu. Itu dipanggil lewat amalan yang nggak benar. Itu yang Mbak Una ya bisa bedain ya. Jadi kalau jin keturunan itu biasa dari leluhur, amalannya bisa macam-macam, tapi kalau kodam itu biasa dari amalan yang kelihatannya benar karena biasa dari ayat Quran atau doa-doa.
yang disalahgunakan juga. Kok bisa ya? Ya itu tadi, Quran tuh memang mukjizat. Saking mukjizatnya orang pakai dengan niat nggak benar aja bisa kejadian gitu. Gitu ya. Baik, ini sampai ada yang jadi cara yang benar ngurus ari-ari itu gimana? Ya biasa aja, nggak usah diistimewain, gitu ya. Kalau Al-Fatihah dibacakan untuk diri sendiri, kata untuk hadiah, nggak usah diniatin sebagai hadiah pun kita baca otomatis akan ada efek buat diri kita. Gitu Mbak Endah. Jadi kadang amalan-amalan kita yang benar itu ada aja orang yang menambah-nambahi ya. Pokoknya hadiahkan Al-Fatihah buat diri sendiri. Bilang, ini Al-Fatihah buat diriku, bla bla bla. Nggak usah digituin pun memang kita kalau udah baca Al-Fatihah memang untuk diri kita. Itu yang Mbak Endah ya. Orang kadang bikin ribet. Amalan yang namanya kita dikubur itu gimana? Maksudnya gimana, Pi? Ya kan katanya kalau misalnya nanti di alam kubur itu ada misalnya sosok, misalnya ada yang eh, apa laki-laki ganteng, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu katanya sama di dunia dia misalnya mengamalkan surat Al-Mulk gitu. Nah, itu gimana, Bukan surat Al-Muluknya. Pokoknya yang namanya kita dikubur nanti adalah amal soleh kita. Apapun. Kalau amal soleh kita banyak, bagus, makbul, ridho, Allah ridhoin, nanti amal soleh yang selama ini kita kerjakan di dunia itu jadi sosok yang menyenangkan. Jangan bayangin laki-laki ganteng sih, pokoknya dia menyenangkan dipandang mata. Dia wangi, dia Iya, baik, dia kan lembut. baik gitu ya. Iya, itu Nah, bukan cuma surat Al-Muluk, tapi pokoknya dia itu semua amal soleh kita yang memang dinilai bagus sama Allah Ta'ala, dia akan berubah jadi sosok atau wujud yang menyenangkan, wangi. Dia akan nemenin kita nunggu sampai hari kiamat. Karena kita selama ini kan, jadi sekarang ini kalau kita beramal soleh itu kita demi teman-teman pengen punya teman di kubur ntar secakep apa, makin pengen dia makin cakep, ya makin dibagusin amal kita dari sekarang gitu. Jaga dia dari niat-niat yang nggak benar, jaga dari jangan sampai kita tahap duha hanya gara-gara biar rezeki kita berudul, jangan sampai kita tahajud hanya gara-gara kita punya hajat saja, hajat udah terkabul kita berhenti sholat tahajud kayak gitu. Itu termasuk syirik dalam berdoa ya, syirik dalam ibadah. berarti kalau kita Kalau manggil khodam di suatu waktu sambil bikin sajin atau ngasih makan, udah bukan khodam lagi, itu udah sudah menduakan Allah. Nauzubillah, ngapain dia dikasih sajen, buat apa? Biar nggak ngegangguin, berarti kita udah takut sama sesuatu selain Allah. Yes, cukup kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Jadi kalau teman-teman yang pergi keluar kota nih, dikit lagi liburan nih, yang keluar kota ingat ya, di tikungan di jalan manapun nggak usah pakai bunyiin klakson, nggak usah pakai bilang numpang-numpang, jangan ganggu, ya nggak usah, karena kita akan kelihatan takutnya sama mereka. Tapi cukup baca A'udzu bi kalimatil tamat min syarri ma khalaq. Udah. Kalau nggak hafal ayat kursi boleh, cakep banget itu. Kalau yang nanya-nanya khodam itu kenapa jadi masuk ke syirik ya? Ya karena mereka mempercayai khodam itu biasanya punya suatu kesaktian. Mereka coba dilihat orang-orang yang percaya dirinya punya khodam, biasanya dia akan merasa kayak apa ya, bangga gitu loh. Saya berani ngomong kayak gini karena dulu saya pernah di pesantren dan banyak teman-teman yang bangga banget punya khodam. Dibantu nama jin tuh bangga banget. Salah banget kan? Nah, makin ke sini saya makin belajar ternyata subhanallah itu salah banget, oke? Jadi di sini bukan dari amalan bacaan Al-Qur'an, bukan dari baca Al-Qur'an aja, dari semua amalan kita. Jadi amal soleh kita dikubur nanti jadi bentuknya semakin bagus amal soleh kita selama hidup, insya Allah semakin bagus sosok yang menemani kita di alam kubur nanti. Kalau baca surat Al-Muluk itu biar kita selamat dari azab kubur, itu surat Al-Muluk. Boleh dibaca nggak tiap malam? Boleh banget. Ya, biar itu sebagai ikhtiar kita biar kita selamat dari azab kubur, boleh. Oke. Sekarang kita baca lagi ke selanjutnya, Mar dan Marti. Ini tentang masih sedulur alus ya teman-teman. Ini namanya lucu-lucu nih, Mbak Una pasti ketawa nih. Mar dan Marti, biasa dipanggil Mar Marti. Siapa mereka? Mereka adalah saudara kandung manusia yang lebih tua. Mereka nggak ikut dilahirkan melalui rahim ibu. Seperti halnya kepercayaan sedulur papat kalimat pacar tadi. Mar adalah yang paling tua, merefleksikan perjuangan ibu ketika melahirkan bayi. Mar adalah daya, kekuatan yang kuat, dan hebat untuk melindungi orang yang hidup. Sedangkan Marti merefleksikan perjuangan ibu setelah melahirkan, yaitu keberhasilan dan kelegaan rasa. Jadi Mar itu daya kekuatan sebelum lahiran,
Marti itu rasa kepuasan dan kelegaan setelah melahirkan. Jadi Marti ini adalah saudara kembar juga karena udah di mana ada Mar di sana pasti ada Marti. Oleh karenanya Mar dan Marti memiliki kedudukan dan pangkat yang tinggi di lingkup kepercayaan Jawa kuno. Apakah benar seperti itu Mbak Endah? Ayo yang bilang Jawa 100%. Pernah dengar kayak gini Mbak Endah Triwidiarini tentang Mar dan Marti? Nah, dia sinyalnya nih jangan-jangan nih. Jadi di sini mereka diibaratkan seperti seorang raja dan ratu. Secara mistis, Mar Marti warnanya berupa cahaya putih bersih dan kuning muda yang jernih. Mar Marti akan membantu manusia yang dikawalnya hanya untuk kepentingan yang genting. Mbak Dewi Murtianti ini bertahu ya. Karena derajat mereka dipercaya sebagai seorang raja dan ratu, maka untuk mengaktifkan jasa bantuannya, manusia harus melakukan ritual syirik dulu, tapa berata berhari-hari. Ya, ujung-ujungnya ngapain? Menggiring manusia ke dalam kesyirikan kan? Katanya biar ditolongin sama martinya. Ya Allah, kita punya Allah yang maha kuat, maha perkasa ya Allah. Ya. Nah, sekarang coba Mbak Lili lagi baca. Selain yang sudah disebutkan di atas, selanjutnya ada saudara yang disebut sebagai nih, saudara-saudara lagi nih. Ayo Mbak Yulia baca, ini soalnya bahasa Jawa ini, ntar saya diketawain sama teman-teman. Halaman berapa, Halaman 65. Kabeh kadang ingsun itu loh. Selain ABC. ya, selain sudah disebutkan di atas, selanjutnya ada saudara yang disebut sebagai A. Kabeh kadang ingsun kang metu saka marga ino kang ora metu saka marga ino. Artinya semua saudaraku yang keluar dari rahim ibu dan yang tidak keluar dari rahim ibu. B. Kabeh kadang ingsun kang ora katon miwah kang ora karawatan. Artinya semua saudaraku yang tidak kelihatan dan tidak terawat. C. Kabeh kadang ingsun kang ora bareng, maaf, kabeh kadang ingsun kang lahir bareng sadina sawengi karo aku. Artinya semua saudaraku yang lahir siang malam bersamaku. Sudah, Maka gara-gara ini ya, kayaknya banyak banget kan ya. Makanya kalau orang Jawa yang banget-banget itu kan banyak banget eh, ritualnya ya ketika orang melahirkan itu tadi karena semuanya itu ada saudaranya. Ya, kepercayaan Jawa Dipa ini menganggap bahwa saudara halus itu banyak banget. Saudara goib sering juga disebut sebagai sedulur sinarawedi atau saudara terdekat. Adapun dari sudut kebatinan ada yang menyebut mereka sebagai makdum sarpin. Dalam kepercayaan Islam, sedulur alus ini tidak lain adalah jin korin. Ketika mereka diundang melalui ritual, maka hal ini sudah menjadi akad perjanjian manusia dengan jin khodam yang mengaku sebagai sedulur alus si pelaku ritual. Kalau udah dipanggil jadinya khodam. Gitu ya, sedulur alus ini kalau udah dipanggil jadinya khodam. Siapa mereka? Ibu tadi, jin-jin tadi. Ah, benar-benar nyari perkara aja nih ya. Anak aku nyeletuk, iya tuh keluarga ibu saya, Mi. Bener. Oke. Sekarang bangsa lelembut Jawa. Sekarang kita tadi kan sedulur alus ya. Sekarang yang namanya bangsa lelembut Jawa. Nih teman-teman perhatikan. Kepercayaan orang Jawa, kepercayaan orang kuno terhadap roh-roh alam dan kekuatan selain Allah Ta'ala menjadikan fantasi mereka melanglang buana, menciptakan tokoh-tokoh abstrak yang tidak nyata tapi jadi nyata. Pemujaan terhadap pelindung palsu inilah yang akhirnya menjadikan bangsa jin semakin besar kepala. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, nih tafsir Ibnu Katsir nih, teman-teman simak nih ya. Dulu, bangsa jin itu selalu menghindar dari manusia, seperti halnya manusia yang juga menghindari mereka. Atau, kenapa? Karena mereka lebih takut lagi sama kita. Apabila ada seorang manusia yang mendatangi suatu lembah, maka jin yang di lembah itu kabur semua. Sebenarnya gitu loh dulunya ya. Dulu itu jin itu kalau kita lagi masuk suatu lembah, ke tempat tinggal mereka. Sebenarnya mereka yang kabur. Tapi tiba-tiba, kenapa mereka jadi nggak kabur? Hingga suatu ketika ada pembesar suatu kaum, ini apa kepala rombongan misalnya kepala rombongan manusia ketika lagi masuk suatu lembah, dia ngomong gini, kami minta perlindungan kepada pembesar lembah ini. Kalau bahasa kita apa sekarang? Numpang-numpang, numpang lewat ya, masing-masing kita ya. Itu gara-gara omongan itu jin jadi besar kepala. Kenapa? Karena dari omongan itu ketahuan kita takut sama mereka. Berarti ini benar ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini kuat loh.
Maka berkatalah jin, kami melihat mereka, ternyata mereka juga takut kepada kita. Seperti halnya kita takut sama mereka. Padahal, maka para jin itu mulai berani mendekati manusia, lalu menyerang mereka dengan kegilaan dan kesurupan. Jadi asal muasalnya jin berani nyerang kita, gara-gara kita ngeliatin takutnya kita. Mungkin kalau dulu nyuwun sewu Mbah, nah itu tadi. Ya kalau bahasa orang Jawa kita harus sopan, ini kan tempat tinggalnya mereka. Nggak perlu itu, doanya kita udah dikasih malah Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq. Udah, ya. Ada lagi, numpang-numpang, orang cakep mau lewat. Ya nggak apa-apa sih kalau gitu bilangnya. Dikatakan pula bahwa jin saling berkata satu sama lain. Kita memandang bahwa kita punya keutamaan di atas manusia karena mereka minta perlindungan pada kita tuh. Jadi kalau ada manusia minta perlindungan pada jin, mereka makin sombong, makin jumawa. Eh, ada yang minta pesugihan atau apapun, misalnya merasa dikasih sama bangsa jin, dibikin kaya. Sebenarnya dia tuh nggak beruntung loh. Dan jin pun nggak dirugikan. Sebenarnya kalau kata jin apa? Sebenarnya yang mereka minta itu ya rezeki mereka sendiri. Kami ambil dari kantong kanan mereka, kami kasih ke kantong kiri mereka, itu kata jinnya. Cuman rezeki yang mungkin didahulukan gitu ya, Allah a'lam bishawab. Tapi yang kita dapat adalah ketika kita minta tolong sama mereka, mereka dapat pengagungan dari kita. Makanya mereka ngasih kita, hatta pun cuman kita mempersembahkan misalnya cuman bunga melati pun, yang nggak pakai modal, apalagi sampai pakai modal berjuta-juta nyari ayam cemani ya. Cuman kita serahkan sesuatu yang tidak bermodal pun, itu udah bentuk pengagungan kepada para jin. Itulah kenapa mereka bisa bikin huru-hara dalam hidup kita, karena kita udah bukain pintu. Ya, jadi di sini di Indonesia udah punya ratusan bahkan ribuan jenis hantu yang kita udah sering dengar namanya. Ya, udah mulai kadang-kadang seiring berkembangnya zaman juga udah banyak yang hilang. Di antara tadi nama penamaan lelembut ini juga udah jarang terdengar. Selain lelembut ada lagi apa? Ini masih jenis lelembut ya, ada namanya danyang. Danyang desa adalah sosok pendiri dan pembuka desa. Mereka adalah sosok hantu yang dipercaya telah berada di wilayah tersebut jauh sebelum ada manusia yang mendirikan kampung dan bertempat tinggal di situ. Biasanya danyang juga disebut baurekso atau penjaga suatu tempat. Itu suka ada istilahnya yang baurekso gitu loh. Apa sih Mbak Yulia istilah tepat yang baurekso itu? Bau rekso, bukan bau rekso. Oh, baurekso tuh kayak orang mau buka wilayah apa gimana sih Mbak? Bau rekso itu yang sesepuhnya situ, Ada nih, Sesepunya Ya, apa? di kamar. yang Yang sesepunya punya daerah itu wilayah Oh, nggak bawa juga. Nggak apa. Nggak Oh, apa-apa daripada, maksudnya, ibu nggak apa-apa, cuma takut dibersihkan nggak? ayo Nggak kan? Mbak Sarah di mute. Ya, jadi kalau kita bilang kadang-kadang daerah itu kalau belum ada penghuni kan orang bilang tempat jin buang anak. Sebenarnya bukan tempat jin buang anak, emang di situ ada yang dibilang danyang ya. Nah, masyarakat Jawa kuno sangat menghormati danyang. Makanya mereka kalau udah mau membangun suatu daerah, mereka kayak bikin sajen. Mereka kayak permisi sama yang punya daerah. Itu nggak penting, nggak perlu gitu ya. Mereka memberikan sajian untuk membahagiakan danyang tersebut. Saking hormatnya masyarakat Jawa kuno, di setiap rumah mereka pun diberikan sajian berupa apa? Kemenyan dan dupa yang diletakkan di pojok rumah. Pasalnya, tatkala danyang mulai marah dan meninggalkan desa, maka mereka percaya itu akan menjadi musibah yang besar dan bahkan hilang di telan bumi. Jadi kalau nggak dikasih sajian nanti gimana-gimana. Itu kayak pernah ada deh, masih ada di Jawa yang apa namanya, pohon besar misalnya kalau kata mereka itu harus dikasih sajian. Kalau enggak biasa di daerah itu terdapat musibah. Benar nggak Mbak Dewi? Ya Mbak Dewi ini soalnya dia mengangguk-ngangguk. Di daerah mana itu Mbak? Ada kayak gitu? di sekarang sih sudah tidak terlalu di tempat asal almarhum bapak masih seperti itu. Jadi ada kayak sendang-sendang itu apa namanya tempat air muncul itu Nah, Mbak, makanya itu dikasih sajian ya. ya biasanya ada kayak sedekah bumi dilakukan di situ. Nah, Orang-orang bawa makanan gitu, tapi mungkin nanti dimakan rame-rame sih. Cuman kayak ada sepertinya sudah diadaptasi jadi kayak ada modern apa sih? Ustadz yang di desa itu yang berdoa di situ dan lain sebagainya gitu-gitu. ya udah di apa namanya bahasanya di Adaptasi. ya direkayasa sedemikian rupa biar Ya, kedepannya nggak salah gitu. tidak terlalu Oke. ke sana. Ini namanya talbisul haq bil batil.
mencampurkan yang hak dengan yang batil. Jadi ada ustadznya, lalu bilangnya apa namanya ngalap berkah gitu kan. Iya, Ya. masih Kalau ada. itu jelas ya itu kesyirikan ya. Makanya kan kadang-kadang keyakinan-keyakinan kayak gitu tuh susah banget menumpasnya. Itu dari leluhur kita. Bahkan mereka kalau kita kasih tahu, kamu tahu apa anak kecil ini udah dari dulu kayak begini gitu kan. Makanya kita selamat sampai sekarang kata mereka, kata orang tua dulu. Ustazah, kalau kita masuk ke rumah yang kosong dan jarang ditinggali, baca doa apa? Doanya tadi, A'udzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq 3 kali sebelum masuk rumah ya. Lalu assalamualaikum gitu udah ya. Nanti kalau nggak hafal ntar saya catetin di grup. Bismillah. Mbak Arvita udah masuk grup kan, Pi? Udah, oke, sip. Nah, sekarang seperti tadi keterangan Mbak Dewi, danyang itu juga biasa tinggal di pohon besar yang letaknya dekat dengan desa, atau kadang tinggal di bebatuan besar, atau di sungai, atau di kuburan keramat, air terjun, dan yang lainnya. Di tempat yang dianggap sebagai rumah danyang itu, kita akan menemukan pedupaan yang dioleskan dengan boreh dan pagar-pagar yang mengelilinginya. Benar ya Mbak ya? Ditaruh pedupaan saja, ya Allah. Tandanya bahwa daerah itu adalah daerah angker yang terlarang. Barang siapa yang berani mendekati atau masuk tanpa keperluan, maka dipercaya dia akan tertimpa musibah. Masyarakat Jawa kuno selalu melibatkan danyang di setiap aktivitas kesehariannya. Siapa yang hendak berpergian jauh, maka dia akan memanggil danyang melalui dupa untuk meminta berkah dan perlindungannya. Ini gila syirik banget ya Mbak ya. Syirik tapi nggak kelihatan syiriknya gitu loh. Ya. Maka dia akan memanggil danyang melalui dupa untuk meminta berkah dan perlindungannya. Siapa yang akan menikah, dia juga akan memanggil danyang untuk meminta berkah dan penjagaannya. Siapa yang cintanya ditolak, maka upaya pertamanya adalah dengan mengundang danyang melalui mantra yang terucap di antara kepulan asap menyan. Ditolak cintanya gile. Maka tidak heran kalau di Jawa itu banyak sekali mantra-mantra yang diperuntukkan bagi para danyang desa. Di setiap desa tentu danyangnya berbeda-beda. Kekuatan mereka pun tidak sama. Tapi di antara mereka ada danyang yang paling kuat dan dituakan disebut danyang tuwo. Danyang tuwo akan dimintai berkah pada upacara perkawinan sebelum menggarap sawah atau sebelum memetik hasil panen. Benar, masih ada nggak kayak gitu? Itu ritualnya pasti kayak bakar-bakar menyan gitu ya. Nanti ada upacaranya. Kayak gitu ya, Mbak. Mbak Yulia, piye ada masih di situ? Kalau sekarang sudah nggak ada, Alhamdulillah. Oke. Danyang, wah, ini Mbak Endah masih ada. Malah disebut dalam tahlil-tahlil. Contohnya gimana kalau nyebut dalam tahlilnya? Di pedalaman Manggarai malah ada tarian dan acara adat di pohon besar di tengah desa. Aduh, subhanallah. Oh, bukan muslim ya. Kalau nyimpan uang terus dikresekin warna hitam terus diikat biar nggak diambil tuyul, enggak benar. itu itu sugesti kepercayaan. Pernah ada rukyah tuyul. Tuyulnya bilang apa Mbak? Dia kalau masuk masjid nggak bisa ngambil uangnya di dalam kotak masjid. Satu. Kedua, dibilang dia nggak bisa deketin uang yang orangnya sering sedekah. Jadi kalau uang yang orang yang sering sedekah kata si tuyul itu panas di bawah mereka. Walau alam, ini kalau yang keterangan dari orang-orang yang tuyul itu ngomong lewat mulut pasien ya, boleh dicoba mungkin kalau sebelum ditaruh, misalnya mau naruh 1 juta nih, 100-nya sedekahin dulu mungkin, coba aja kayak gitu. Masih nggak diambil sama tuyulnya, ya. Kalau foto orang meninggal dikasih kopi dan lilin terus berkurang kopinya, ya yang minum siapa? Ya jinnya, atau mungkin suaminya Mbak Lili mungkin minum tanpa Lili tahu. Jinnya ya, katanya jinnya minum sari-sarinya. Kalau di upacara ibadat Natal dan Paskah pasti pakai dupa diasapin di sekeliling altar. Untung aja. Oh. Ada punden khusus biasanya di pekuburan di kampung Jawa. Punden itu buat apa, Mbak? Punden ki buat apa punden? Narok sajen ya. Kalau nabung di celengan terus katanya harus narok jarum, nggak usah. Syirik nanti jadinya. Ya, nggak usah. Berarti kita takut dong. Ya pokoknya baca bismillah aja tiap naruh duit. Yakin Allah yang jagain. Bismillah ya, oke. Sekarang sudah ya. Sekarang kita ke setelah danyang ada namanya begejil. Benar nggak saya baca Mbak Yulia? Begejil ya. betul begejil. Begejil itu apa sih? Begejil hantu kebun yang tinggal di pepohonan halaman rumah. Dia adalah wakil danyang yang akan melindungi kebun dan halaman tempat dia tinggal. Begejil menuntut sesajen yang harus diberikan setiap malam Jumat oleh si pemilik rumah.
Kalau nggak diberikan, maka jin begejil akan menjatuh-jatuhkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Boleh kita percaya? Tidak boleh. Nggak usah ya. Tinggal aja di pohon. Ngapain minta makan sama kita? Ya, lagi minta makan di Urumil. Bayar itu di warung. Selanjutnya, ada namanya Kaki Puspaki dan Nini Puspaki. Sosok ini digambarkan seperti sosok lelaki dan perempuan tua. Ketika orang Jawa sedang mengalami kesulitan dan dalam keadaan penuh kegalauan, mereka akan memberikan sesajen untuk hantu ini. Dalam sembahyang, tiang pasok seiring memanggil hantu ini dengan sebutan Mbah Kakung dan Mbah Putri. Nah, oke. Lalu ada yang namanya Chandra Birawa. Nah, kalau ngomong Chandra Birawa, saya ingatnya G30 SPKI ini ya. Cakra Birawa ya, Chandra Birawa. Nama ajian milik Begawan Bagaspati dan Prabu Salyapati dengan ajian Cakra Birawa mereka dapat mendatangkan sebangsa jin buto yang kerdil. Dalam legenda pewayangan, jin kerdil ini berwujud asli naga mengerikan yang tercipta dari longsongan sisik emas Batara Guru. Tapi karena kalah tanding melawan Begawan Bagaspati, akhirnya naga tersebut mengabdi kepadanya dan wujudnya dirubah menjadi jin buto kerdil yang tidak kasat mata. Kata orang yang bukan orang Jawa di teman-teman nih, mimpi apa kita hari ini ngomongin jin-jin Jawa ya? Bauna bingung. Jin kerdil ini sangat ditakuti dengan kesaktiannya. Ketika diserang dan dibunuh, secara otomatis tubuhnya akan membelah diri menjadi dua. Diserang lagi, ngebelah lagi, serang lagi, ngebelah lagi. Maka disebutin di ini, dia bisa berubah jadi 8. Ya, akhirnya musuhnya kewalahan bisa dihabisi. Hantu bersosok manusia kati ini sering disebut sebagai bocah bajang. Zaman dulu para raja memanggil bocah bajang melalui aji-aji dan mantra-mantra kuno untuk membantu mengalahkan musuh dalam peperangan. Jadi teman-teman, dulu kalau dibilang Indonesia keren ya, ngusir penjajah cuma dengan bambu kuning, itu pakai tanda bintang, bambu kuning diisi api dulu. Ya. Oleh karenanya tidak heran ya, banyak keturunan priai di zaman ini yang terkena imbas perjanjian bocah bajang. Itu ya asal-muasal kadang-kadang orang ada jin keturunan. Seringnya target mereka adalah anak keturunan perempuan dari majikan lamanya. Ciri utamanya adalah sering bermimpi menemukan bayi. Nah, dengerin ya. Bermain dengan anak kecil dan sering mimpi naga bermahkota. Ketika diruqyah, reaksinya cenderung seperti anak kecil. Nangis-nangis, mengiba, pokoknya bikin suara-suara kayak anak kecil gitu ya. Pinter mainin perasaan orang yang ada di sekitarnya. Tapi fitnah dan permusuhan yang disulut olehnya sangat dahsyat luar biasa. Dia pinter ngadu domba satu dengan yang lainnya hingga keluarga jadi pecah berantakan. Menghadapi jin yang dianggap sebagai bocah bajang Chandra Birawa ini harus dengan penuh kesabaran dan hati yang tenang. Kalau tidak, maka peruqyah akan mudah dikalahkan olehnya melalui tipu daya dan sihir yang picik. Nauzubillah min dzalik. Ini ya contoh efek jin leluhur. Jinnya itu jin bajang. Sekarang selain jin bajang, ada namanya Nyai Tawang. Kepercayaan Jawa kuno menganggap Nyai Tawang sebagai hantu penjaga dapur. Nah, siapa yang suka di dapur? Wujudnya diyakini seperti nenek tua bermuka lebar. Wanita Jawa zaman dulu sering memanggil Nyai Tawang untuk menjaga masakannya agar tidak gosong dan nyala apinya selalu stabil. Di setiap malam Jumat, hantu ini harus diberi sesaji berupa kembang dengan ritual menggosok peralatan dapur menggunakan boreh. Boreh itu kayak apa ya Mbak Yulia ya, boreh? Boreh itu kembang, kembang boreh. Oh. Kalau beli di tempat apa yang jual kembang bilang itu masih dikasih. Oh gitu. Boreh itu kayak ini apa bedak gitu loh. Nah itu saya mikirnya gitu. Iya, boreh. Diborehin kan? Iya. Oke. Ada apa namanya ramuan khusus lah. Tapi saya juga Oh. kurang tahu. Apa Soalnya itu? Mbah Kenapa? ada kayak ramuan khususnya, maksudnya dia dari apa aja, dari tepung beras terus ditambahin apa, kunyit apa gitu. Kayaknya sih. Saya Makanya juga kan diborehin di peralatan dapur katanya kan. Ya, jadi ritual menggosok peralatan dapur menggunakan boreh ini sebagai penghormatan kepada Nyai Tawang atas kebaikannya, ikut jagain dapur. Ya Allah, saya jagain dapur dari pagi sampai siang nggak ada yang ngasih saya boreh. Ya, akhirnya sekali dalam setahun, Nyai Tawang diberikan sesajen berupa makanan dalam suatu adat upacara. Di upacara ini, Nyai Tawang ditampilkan dengan bentuk sebatang tangkai dan batok kelapa yang dilukis seperti wajah manusia, dikasih bedak, lalu boneka ini digoyang-goyang sambil disebut-sebut sebagai Nyai Tawang, dan dilanjutkan memakan sesajen yang diyakini sebagai
Nyai Tawang ikut makan bersama mereka. Ini kali ya Mbak yang dibilang sampai apa makan bareng ya. Cuman kalau ini kan dia karena jagain dapur ya. Nah, yang selanjutnya yang F setelah Nyai Tawang ada yang namanya Roro Kidul. Ini udah banyak yang dengar ini ya. Banyak versi kisah tentang sosok ini. Kalau di rumah di dapur suka kecium bau gosong atau bakar sampah. Nauzubillah. Biasa kalau bau gosong itu mereka kebakar, mungkin habis ngaji kali. Alhamdulillah. Jadi kalau kita habis ngaji, kalau kalau nyium bau kayak kebakar, jangan takut. Justru harus bersyukur, berarti ada yang kebakar. Yang biasanya kalau kebakar berarti dia jahat, ya. Kalau jin Islam nggak mungkin. Nah, sekarang tentang Roro Kidul. Dia sosok misterius yang digadang-gadang sebagai penguasa laut selatan Pulau Jawa. Versi cerita juga banyak macam-macam ya. Ada yang bilang dia sosok hantu yang sangat disegani di seantero Pulau Jawa. Ada yang diyakini dia punya kerajaan besar di bawah laut dan jadi penjaga terkuat di Pulau Jawa. Sampai-sampai nenek lampir yang terkenal sakti pun harus meminta restu dan berkah kepada Roro Kidul. Nenek lampir juga ada loh ya. Masyarakat Jawa sampai saat ini masih melestarikan budaya sedekah laut. Nah, itu yang tadi ya Mbak Dewi, untuk penghormatan dan sesaji kepada Roro Kidul dengan maksud agar para nelayan diberikan keselamatan dan rezeki yang berlimpah saat melaut. Di Karangbolong pernah dibangun suatu ruangan khusus dan ditempatkan di dalamnya patung Roro Kidul yang diselimuti kain sutra. Di sanalah para nelayan memberikan sesaji untuk memohon keselamatan saat melaut. Ih, kasihan banget ya, padahal mereka kan kerjanya benar-benar bertarung nyawa ya. Tapi minta keselamatan sama jin. Orang yang terkena imbas perjanjian, nah sekarang nih efek jin leluhurnya ya. Nah, Pangandaran, Teh Ira benar. Sama Parangtritis bukan Teh? Sama nggak sih Pangandaran Parangtritis? Soalnya saya juga pernah, oh beda ya. Beda. Oh. Tapi maksud aneh sama-sama Roro Kidul juga di situ ya. Iya betul. Oh Parangtritis Jogja. Oh pantesan teman saya tuh juga kena jin leluhurnya dari mbahnya itu yang memang sering tirakat di Parangtritis katanya. Itu dia dari kecil kalau dia masuk ke toko, tokonya tadi sepi jadi rame gara-gara dia katanya begitu. Sekarang denger ini ya, efek yang dirasakan oleh anak keturunan yang jin perjanjiannya dengan jin Roro Kidul. Nih ya. Orang yang terkena imbas perjanjian leluhurnya dengan jin yang mengaku sebagai Roro Kidul ini, maka anak cucunya akan diintai oleh jin laut tersebut. Sering melihat dalam mimpinya dia berada di bawah lautan. Nih ya, anak-anak cucunya ya. Dia sering mimpi dia sedang berada di dalam lautan. Entah di bawah lautan, atau dia tenggelam tapi nggak bisa napas. Lalu dia suka mimpi sosok naga emas. Lalu mimpi didatangi wanita cantik lengkap dengan kemben hijau dan mahkota berhiaskan bunga melati di atas kepalanya. Saat-saat di budaya mereka ditengarai dari waktu duha hingga waktu matahari berada di tengah. Jadi kalau dia tidur misalnya jam-jam 10-an, jam 11 tuh bisa mimpi kayak gitu tuh bisa. Orang-orang yang punya efek gangguan jin leluhurnya itu Nyi Kidul, nauzubillah. Oh gitu, iya. Pelabuhan Teratum juga ada tuh hotel yang khusus. Selesai dengan Roro Kidul, kita ke Kumbala Geni. Siapa Kumbala Geni? Dia adalah jin yang sangat disenangi oleh Roro Kidul. Dia ditakuti sebagai jin yang menagih janji kepada orang-orang yang mengadakan akad perjanjian dengan Nyai Roro Kidul. Jadi kayak bodyguardnya ya. Kumbala Geni ini yang sering mendatangi anak cucu keturunan dari orang yang mengadakan perjanjian dengan Roro Kidul untuk dijadikan sebagai sekutu barunya mereka. Setelah Kumbala Geni ada namanya Cinunuk. Mungkin nama ini nggak pernah kita dengar ya. Cinunuk adalah sosok jin yang berwujud hewan besar di tengah hutan. Mereka biasa berkeliaran dan merusak pohon-pohonan. Dengan cara indah mereka menghalangi para pencari kayu atau tumbuh-tumbuhan di hutan. Jadi suka gangguin orang-orang di hutan. Pernah nggak dengar atau di YouTube pernah lihat yang truk nyasarnya ke hutan? Di daerah mana sih namanya? Alas Roban ya? Ya kan? Lagi di jalan biasa atau kebangun pagi-pagi ada di tengah hutan. Nggak tahu Tempat kayak orang begini aja. itu Ustazah. Iya, Alas Roban kan. Itu kerjaan jin-jin semua itu Nauzubillah zalik. Bagi masyarakat Jawa kuno, memedi ini sangat ditakuti karena berbahaya. Karenanya mereka menyediakan sesajen di hutan untuk menyenangkan Cinunuk agar tidak menampakkan diri dan menyerang manusia ketika di hutan. Setelah Cinunuk ada namanya Kaki Among dan Nini Among. Kalau kata orang Jawa, mereka pelindung anak-anak mereka, anak-anak manusia ya. Kaki Among dan Nini Among akan terus melindungi dari usia kanak-kanak hingga seseorang itu menikah.
Bila orang Jawa kuno hendak bepergian dengan membawa anak-anaknya, mereka akan memanggil kakek Among dan nenek Among untuk melindunginya. Sebagai penghormatan atas desa mereka, maka masyarakat Jawa kuno suka ngadain tradisi among-among di tahun-tahun pertama kelahiran si anak sebagai sesajen untuk dua hantu tersebut. Among-among. Kalau kayak upacara gitu ya, mungkin kayak apa sih namanya? Sidak apa namanya? Yang anak kecil dikasih pilihan dan tadi ngambil barang apa buku atau apa yang diambil gitu ya. Tidak siten ya, apa sih namanya? Gitu Tidak ya. sinten. Nah, tidak sinten gitu. Tidak siten, bukan ngomong itu setiap 40 hari kelahiran. Maksudnya semacam kayak neptunya gitu dikasih among-among nasi sama apa urapan gitu. Oh, setiap 40 hari usia anak. Bukan setiap kayak ulang tahunnya tiap bulan gitu loh. Oh, Ulang bulan. jadi setiap ulang Lucu itu. setiap ulang bulan dia bikin acara kasih Among-among. ikut among-among. Kalau nggak Oh, dikasih among-among katanya sakit. Itu lucu sih. Astagfirullahaladzim. subhanallah ya, ada aja ya. Jadi kalau saya pernah bilang sama Bude yang di rumah yang bantu kerja di rumah, kan dia juga yang sekarang masih megang beberapa tradisi lah. Saya bilang ribet banget ya, berarti kalau tinggal di desa tuh harus banyak duit karena banyak acara, bener gak? Banyak banget acara yang harus diadain, among-among lah, minta perlindungan lah, sajian segala macem. Oke, sekarang kita ke Ki Jalu Rowowelang. Rowowelang. Sosok jin yang digambarkan berwujud siluman ular berkepala manusia. Dia adalah jin yang mengklaim dirinya berkuasa di wilayah jembatan Gondolayu di sebelah timur Tugu, Yogyakarta. Nah, yang Yogyakarta, piye iki? Pernah dengar Ki Jalu Rowowelang? Menurut kisah yang beredar, ketika jembatan ini dibangun oleh kolonial Belanda, Ki Jalu Rowowelang ini meminta tumbal sepasang kekasih yang baru menikah. Maka pada tanggal 5 November 1871, sekitar pukul 12 siang, ada kedua pengantin yang konon namanya adalah Ratmi dan Ngatino, dikubur hidup-hidup di dasar pondasi jembatan tersebut. Perjanjian dengan siluman terlanat ini dimaksudkan agar jembatan ini kokoh dan orang-orang yang melintasinya diberikan keselamatan. Tapi tidak ada perjanjian setan yang abadi. Siluman ini akan terus-menerus meminta tumbal setiap 100 atau sampai 300 tahun sekali. Pernah dengar nggak yang orang Jogja, Mbak Atni, Pie, pernah dengar Ki Jalu Rowowelang? Tidak ya? Nah, ini Mbak Arvita. Semua cucunya kalau pas lahir dibuatin bubur merah putih, terus ditaruh atau di kamar atas lemari. Berarti bukan berarti makan ya? Kalau habis bikin bubur merah putih, kirim ke sini aja, jangan taruh di atas lemari. Mubazir. Oke. Sekarang Ki Juru Taman. Banyak banget ini. Ki Juru Taman dipercaya sebagai sesosok raksasa besar. Kulitnya merah, bersisik, bertaring, punya mata menyala seperti api. Dia ditugaskan oleh Panembahan Senopati untuk menjaga kota Yogyakarta dari amukan Gunung Merapi pada saat meletus. Ki Juru Taman akan melemparkan abu vulkanik menggiring awan panas dan lahar untuk menjauh dari arah selatan di mana Kerajaan Mataram dulu berdiri. Nah, ini simak baik-baik ya. Raksasa ini dipercaya tinggal di mulut kawah yang terkenal dengan nama Gegerboyo. Dia adalah pemimpin dari seluruh makhluk gaib dan Banaspati yang berkeliaran di wilayah Kerajaan Mataram. Tapi kuasa Allah Ta'ala lebih dari segalanya. Di tahun 2006, Gegerboyo runtuh akibat letusan Gunung Merapi. Di saat itu untuk pertama kalinya sejak masa Mataram letusan Gunung Merapi menuju ke arah selatan dan melibas kawasan sekitaran Bebeng ya. Kemudian di tahun 2010 letusan Gunung Merapi pun hampir menutup seluruh wilayah Yogyakarta. Peristiwa itu menghancurkan suatu dusun yang dipercaya tak akan pernah kena amukan Merapi, dusun Kinahrejo. Sekaligus menelan korban juru kunci yang fenomenal namanya Mbah Marijan. Pernah dengarkan ini ya? 2010. Ini katanya dia dusun Kinahrejo ini dusun yang nggak akan pernah kena amukan Merapi. Ternyata ya kayak Titanic ya, Titanic kan sombong tuh. Bahkan Tuhan aja nggak bisa menenggelamkan katanya. Nggak taunya tenggelam juga dia. Oke, kita lanjut lagi ke kuntilanak. Siapa yang nggak kenal sama kuntilanak? Kuntilanak adalah sosok hantu yang sangat fenomenal dan populer. Namanya hingga saat ini. Dia diyakini sebagai jin yang berwujud sesosok wanita dengan jubah putih dan rambut panjang yang terurai hingga ke tanah.
Tapi nggak terurai kayak Sampo Sansil ya. Dia nggak segitu turunnya nggak jadi bintang Sampo Sansil dia karena rambutnya nggak berkilau. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa kuntilanak sering mengganggu bayi yang baru lahir. Dia tidak diberi sesajen layaknya hantu-hantu momok lainnya, tapi para dukun bayi ya menyuruh ibu yang bersalin menggunakan peniti dan membawa gunting untuk perlindungan dari gangguan kuntilanak itu katanya mereka. Oke. Sekarang lampor. Hantu lampor itu hantu yang katanya arwah prajurit yang gentayangan. Dia berbentuk seperti prajurit kerajaan Jawa zaman dulu. Kemunculannya ditandai dengan suara gaduh yang menyerupai iring-iringan kereta kuda. Konon lampor diyakini sebagai arwah prajurit Laut Selatan yang sedang menuju Gunung Merapi atau Keraton Jogja. Dia wujudnya seorang laki-laki yang terbang di udara dan berkepala banteng. Lampor diyakini hadir bersama dengan suara geluduk di langit yang lalu disusul dengan cuaca buruk, berawan dan banjir. Memedi jenis udara ini diyakini dapat mengumpulkan dan mengumpuk awan menjadi satu. Dapat mencurahkan hujan lebat, badai, dan membawa banjir bandang. Makanya katanya biar nggak terjadi banjir, biar nggak terjadi hujan lebat, maka mereka bikin sajian buat si lampor ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu blorong. Blorong apa blorong? Jin berwujud ular. Udah ya. Berbentuk wanita, cantik jelita dengan kemben hijaunya. Blorong sering didatangi oleh orang-orang dalam rangka mencari pesugihan dengan mempersiapkan tumbal nyawa untuknya. Lalu iwak oling. Iwak oling inilah ikan yang tinggal di Danau Menjar, distrik Kalialang, Legok, Banyumas. Ikan ini diyakini memiliki panjang 20 kaki. Warga sekitar meyakini bahwa ikan ini telah dirasuki roh jahat yang berkuasa di danau tersebut. Oleh karenanya banyak warga yang memberikan sesajen untuk iwak oling ini agar tidak mencelakakan mereka saat di danau. Tapi waterproof rambut ya, ada aja kami. Habis iwak oling Banaspati. Banaspati kalau kata masyarakat Jawa Tengah hantu yang terkenal dalam wujud manusia api. Kalau ular naga dan Danau Toba ya, oh. Jadi kita yang membahas yang di Jawa nih, Pi. Banyak banget yang di Jawa aja banyak begini banyaknya ya. Tubuhnya merah menyala, posisinya jengking dan berambut api. Selain menyerupai manusia, kadang Banaspati diyakini sering berwujud bola api. Dia akan terbang rendah di malam hari untuk mencari mangsa manusia dan dihisap darahnya. Nah, sudah selesai ya Banaspati ya, nggak usah kita banyak-banyak membahasnya. Lalu yang ketiga, Jin Genderuwo. Ya baru Jawa banyak banget. Jin Genderuwo momok para wanita. Berkat cucu Mak Lampir, Grandong, akhirnya Genderuwo menjadi nama hantu yang sangat populer di seluruh Nusantara. Popularitasnya semakin menjadi dengan kehadiran Tebo. Pernah dengar nggak dulu yang Tebo si anak Genderuwo? Yang sangat masyhur di era tahun 90-an. Ya, saya pernah lihat tuh. Menurut kepercayaan orang Jawa, secara turun-temurun, genderuwo adalah sejenis memedi atau hantu hutan atau kebun yang dapat menampakkan diri dalam beberapa bentuk dan rupa. Di siang hari, genderuwo sering mewujudkan diri menjadi burung elang, atau kadang dibentuk harimau, kadang buaya, dan beberapa hewan buas lainnya yang sebenarnya sering dijauhi oleh manusia. Adapun di malam hari, makhluk tersebut dia gambarkan suka menampakkan diri seperti wujud manusia, berperawakan tinggi besar dan kekar, berbulu seperti kera dan berkulit hitam kemerahan. Kehadiran genderuwo ini di sekitar kita bisa ditandai dengan bau-bauan seperti ketela bakar atau kentang rebus. Kalau saya bilangnya baunya bukan kentang rebus sih, kentang goreng kayak French fries. Saya pernah lewatin suatu daerah gitu ya kayak tanah lapang banget. Masih itu kayak di tengah kota gitu. Itu tahun 90-an, 98-an. Itu nggak ada McD, nggak ada KFC waktu itu. Di dekat itu gedung-gedung semua. Tapi saya nyium kayak lagi di depan McD gitu, nggak apa nyium bau French fries-nya. Saya bilang sama teman, ih bau kentang goreng enak banget ya. Udah saya diseret sama dia. Diam kata dia. Ih beneran, beneran tuh teh bau ituan. Maksud saya kan cari gitu kan lapar waktu itu tahun 98 ya. Malah diseret dan dia bilang jangan ngomong, diam. Ntar teteh jelasin kata dia gitu. Katanya bau sesuatu itu. Walau a'lam bishawab. Jadi di sini sosok ini sudah sangat populer sejak lama karena sosoknya menjadi momok bagi para wanita yang sering ditinggal pergi suaminya. Ayo, yang ditinggal suami bagaimana ini? Karena banyak cerita di kalangan masyarakat, iya, yang perempuan ditinggal pergi suaminya, dinas keluar kota, tiba-tiba suaminya sudah pergi, atau ada sosok yang balik lagi, parfumnya, semuanya sangat mirip sama suaminya saat kembali pulang. Genderuwo itu menyamar.
Dia akan mencari-cari alasan agar mangsa wanitanya percaya dan terhipnotis. Jadi genderuwo itu nggak asal masuk aja sebenarnya, dia bukan cuma sekedar nyamar, tapi dia juga menghipnotis. Nah, kayak benar perempuan tuh jangan pernah lepas dari zikir. Perempuan itu paling cepat terhipnotis, ya. Jadi setan itu juga punya dendamnya juga dia. Jadi wanita yang tidak mengerti siapa sosok yang bersamainya saat itu tentu tidak menaruh curiga. Hingga wanita itu misalnya dia memijat tubuh si suaminya, lalu dia tiba-tiba terkena dengan pelet tingkat tinggi dari si genderuwo ini. Pelet tingkat tingginya ciri-cirinya apa? Dia langsung terangsang berat. Alhamdulillah. Akhirnya terjadilah hubungan intim antara genderuwo dengan wanita tersebut. Menurut kepercayaan kuno, genderuwo yang terikat akad perjanjian dengan manusia sangat gemar memilih anak cucu majikannya yang berkelamin perempuan. Jadi kalau ada akad perjanjian yang dulu jinnya itu jin genderuwo, mereka akan mengincar anak cucu yang perempuan. Kenapa? Dia senang tinggal dan bersemayam di dalam rahim perempuan. Serem ya. Jadi genderuwo itu senang banget tinggal di dalam rahim perempuan dan membuat gairah seksnya sangat tinggi dan tidak terkendali. Ciri utamanya adalah apa? Wanita itu sering sekali mimpi digauli. Yang menggauli dia laki-laki yang sangat tampan. Terus nanti tubuhnya dia itu, tubuh si perempuan ini yang sering digauli, itu akan gemuk, menggelambir karena ulah setan terlaknat tersebut. Solusinya gimana? Insya Allah ntar kita rincikan di bahasan selanjutnya. Baik, Alhamdulillah itu kita baru mengenal beberapa sedulur-sedulur halus dan jin-jin yang ada di Nusantara. Nanti kita di pembahasan selanjutnya sampai kepada penampakan hantu. Gitu ya, Pi ya. Ini pas jam 10, insya Allah pertemuan selanjutnya kita penampakan hantu. Mbak Lili, catat. Bahasan next Sabtu adalah penampakan hantu. Oke, Li? Sip, oke. Kalau foto-foto Habib atau Wali Songo dipajang nggak boleh, sayang. Jadi kalau bisa rumah kita bersih dari foto-foto atau lukisan makhluk hidup. Apalagi patungnya, ya, jangan. Bisa nggak mikista yang nggak jelas asalnya? Bisa. Kalau dalam Tibun Nabawi, segala bentuk penyakit yang bentuknya benjolan-benjolan, ya kista, miom, apa itu, kemungkinan besar gangguan jin. Jadi bisa diruqyah, insya Allah. Ya, ada pertanyaan lagi? Mau tanya Monggo. berhubungan dengan hewan ya ya. Yeah. Kalau misalkan ada hewan di rumah itu yang lain dari biasanya di luar logika gitu bisa dihukumi dengan hewan fasik enggak Dan Warnanya kalau hitam enggak? ada dua yang saya temui di rumah. Hewan, saya tahu hewannya apa? saya tahu kutu rambut. Kutu rambut tahu. Nah, itu tapi besar kayak kecoa gitu, kayak kecoa itu loh. Terus? Itu gepeng, itu di pojok kamar. Waktu saya sapu itu cuma lari sebentar, terus diam di situ Akhirnya saya bacakan ayat-ayat ruqyah itu, terus saya kan saya cuma janggal gini kok hewannya seperti ini. Dibilang kalajengking bukan, hitamnya kayak kalajengking gitu Oh, apa kepik? Yang kulitnya Kalau keras? enggak kalau kepik itu kan kalau orang Jawa ngaran orang-orang ya itu bukan. Mirip kutu tapi besar, hitamnya kayak kalajengking. Dan baunya juga mirip kalajengking. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi. Karena jin itu kan memang dia bisa nyamar. Itu biasa dari jin jenis melata. Jin itu kan ada yang jenisnya melata, ada yang terbang, ya, ada yang senangnya berwujud kayak sosok-sosok manusia atau apapun. Jadi ini mungkin dari jenis jin melata nih, dia menampakkan wujudnya seperti bentuk hewan. Selain kayak gitu, satu lagi bentuknya apa? Belatung itu di bawah karpet. Logikanya kalau di bawah karpet dia kan keinjak-injak ya ya. Waktu saya bersihkan karpetnya itu, saya gulung karpetnya, itu keluar dan itu jumlahnya 4 biji dan gemuk-gemuk sekali Larinya cepat. Innalillahi. Ini persis kejadian kayak teman saya yang ngeruqyah pasien kena kista, ya. Terus ketika lagi dibacain ruqyah, dia bilang kayak ada ngeganjel di vaginanya. Lalu dia diri,
disuruh menghentakkan kakinya di bumi. Jadi pakai metode pas juga pengobatan akhir zaman itu yang suruh ngentak-hentakin kaki. Ketika dia menghentakkan kaki, itu turun belatung sampai 5 biji. Itu Aus. belatungnya di bawah karpet, Ih, ini sihir nih, Mbak. Coba rukyah rumahnya deh. Oh gitu, ya. Itu jelas gangguan tuh kalau udah binatang gitu sihir. Kalau ketemu burung mati 3 kali, burungnya bakar, Mbak, karena udah mati ya. Kalau dia belum mati, kita kan nggak boleh membunuh hewan dengan cara dibakar. Tapi karena burung udah mati, bakar sambil baca ayat kursi. Itu kuatirnya sihir. Biasanya kalau dikasih burung mati, itu pengennya usaha kita itu ambruk. Nauzubillah. Kalau Benar memang kita tidak, kalau di dalam rumah itu ada peliharaan itu bisa menangkal. Salah satunya itu. kucing, Bukan. Di rumah kan ada ikan, akuariumnya besar, terus kemudian burung. biasanya ikan yang mati ya. Iya, kalau ikan sering mati, Iya. Itu kayaknya Mbak rumahnya harus dirukyah deh, Mbak. Oh gitu, ya. Ya, kayaknya maaf ya, ngapunten banget, tapi kita nggak nuduh. Kayaknya tetangga Mbak deh, entah yang mana punya sesuatu. Jadi efeknya ke rumah Mbak. Ingat Suami ya, saya curiganya juga gitu, walau alam ya, tapi berarti Mbak Iya. harus setiap hari rukyah rumah. Bikin air rukyah yang pakai daun bidara, pakai garam, dan itu rukyah rumah tuh jangan putus selama 2 bulan berturut-turut. Jadi bukan yang sekali 2 kali selesai, bukan. Seperti juga ini yang yang ketemu burung mati tadi, rukyah rumahnya 40 hari berturut-turut, biar aman dari Saya efek. cuma baca Al-Baqarah aja itu bisa ya, Tapi sampai rukyah sayang, sampai rukyah, Oh gitu ya. sampai rukyah. Kalau capung enggak apa-apa capung. Taruh di pusar biar nggak ngompol. Aku Terus satu juga lagi, sering, sik. Saya baca ini dulu. Aku juga sering Iya. mimpi sama cowok, kayak pasangan aja gitu jalan bareng, tapi bukan suami. Tapi tiap bangun selalu mikir, ih itu jin kok datang mulu sih di mimpi. Itu apa artinya ya? Bukan digangguin, tapi emang mungkin mau digangguin tapi nggak bisa-bisa. Mungkin Mbak Elsanya, alhamdulillah mungkin ada zikirnya. Jadi kalau niatin kalau ketemu dalam mimpi bila perlu jauhin. Ya, jalan bareng, ih kamu. Nggak bisa tantangan sekalian ya. Pernah ada burung masuk kamar, burung apa itu? Kalau garam rukyatnya gimana? Garam rukyatnya bikin sendiri, Pi. Garam rukyatnya bikin sendiri kita bisa beli garam kasar, garam krosok ya. Bacain ayat rukyah, itu kita bisa bikin garam sendiri. Nanti kalau ketemu lagi, bakar ya Mbak Putri. Semoga nggak ketemu lagi sih di rukyah tempatnya. Masih ingat nggak tempat burung itu ditemuin? Kasih air rukyah di situ sambil baca ayat kursi. Tuang pelan-pelan sambil baca ayat kursi. Air rukyah pakai air atau garam, boleh pakai air, boleh campur garam, boleh. Tentang jin pecinta, bahasan ntar sayang, pasti nyampe ke situ kita. Menjelang pilkada ya, semoga nggak ada apa-apa insya Allah. Sama kayak Mbak Elsa, mimpi cowok tapi baik doang, cuma nggak sampai digauli, cowoknya beda-beda. Ih, kamu pikirannya mungkin masih mikirin mantan kah? Enggak ya, saya nuduh lagi. Enggak, insya Allah enggak. Cuman ada yang mau deketin tapi nggak bisa insya Allah, karena mungkin Lili masih ngejaga sholatnya, alhamdulillah. Di bawah mobil 2, di kap mobil 1. Mobilnya dirukyah sayang. Jadi bikin air rukyah, taruh di botol spray, semprotin di dalam mobil, terutama di bagian yang waktu itu ada burung matinya di dalam mobil itu. Oke, selesai. Sekarang Mbak Yuli tadi, Yulia menanya apa, Mbak Yulia? Ya itu yang keganjilan itu, Yang satu ini sebetulnya sudah lama. Cuma Apa? ya apa ya, nggak masuk akal aja. Saya tahu kluweng nggak si kaki 1000. Tahu. Nah, itu saya waktu tidur malam, kan tidurnya di karpet ya, Yeah. Tiba-tiba di atas selimut, kan saya selimutan tidurnya. Di atas perut itu sudah ada kluweng, warna merah itu loh, Allah. Terus kemudian, ya kok refleks aja baca ruqyah gitu, Terus? Akhirnya kan saya ketiduran. Setelah baca ruqyah itu ketiduran, Besok paginya saya lihat kluwengnya itu sudah gosong. Alhamdulillah. Pokoknya itu sesuatu Mbak. Saya pernah kok Mbak, di balik selimut, di paha saya, kala jengking. Dan memang itu memang sesuatu, serangan memang. Ya, masa iya di kamar kita yang bersih atau ada kalajengking kan, makanya waspada teman-teman ya, kalau ketemu kayak gitu langsung seperti tadi Mbak Yulia baca ayat kursi. Waktu Mbak Yulia baca ayat kursi, keluarnya dikemanain?
Ya tetap di atas perut itu, akhirnya matinya tuh melingkar, gosong Nah, hitam. kok nggak disepak gitu terus Mbak baca? Enggak. Kok bisa? Nggak takut? Ya apa ya soalnya kan kadang lihat di dalam rumah gitu Kalau Oh, ditendang kan dia melungker terus badannya keras. Nah itu oh, kok tiba-tiba di atas perut gitu loh. kok didiemin? Saya sambil baca ruqyah gitu akhirnya ya Iya, bagus sih baca gosong. ayat rukyahnya sih bagus, cuman hebat banget didiemin peluingnya saya mah udah Oke. Ulat bulu di sekolah. Nggak apa-apa di sekolah saya. Kalau di rumah kita loh, kalau nggak tepatnya kalau nggak yang lazim itu aneh. Yang aneh itu pokoknya sesuatu yang sesuatu yang perlu diwaspadai. Berarti bisa langsung dibunuh ya ya. Ah? Bisa langsung dibunuh Kayak yang belatung tadi. Oh, itu langsung pites sambil baca ayat kursi tuh. Kalau udah mati, bakar. Udah mati ya. Kalau udah mati, bakar dia. Kalau itu buhul, kalau itu sesuatu yang memang jadi media penghubung antara dukun dengan kita, ketika kita bakar buhulnya, mereka yang kejengkang di sana. Kalau dibuang aja? Tapi udah baca ayat kursi kan? Iya. Udah nggak apa-apa. Udah baca ayat kursi dan itu juga udah gosong kan? Udah kebakar, alhamdulillah. Kalau belatungnya masih hidup waktu dibuang. Harusnya dimatiin dulu dan dibakar. Tapi nggak apa-apa, semoga nggak ketemu lagi. Itu aja sih. Insya Nggak apa-apa, Allah. yang penting Mbak udah baca-baca. Udah cukup kok itu. Itu pokoknya P3K-nya langkah pertama baca-baca dulu. Ngapain bakar kalau kita nggak baca-baca juga kan ngeri juga. Yang penting baca-bacanya, baca ayat kursi tadi. Kalau air rukyah pakai daun bidara plus garam plus daun kelor. Air rukyah itu pakai daun bidara saja boleh, pakai garam saja boleh. Mau dilengkapin pakai kelor segala, boleh juga nggak apa-apa. Jangan sampai keyakinannya merasa pokoknya biar afdol nih, pakai kelor juga, pakai garam juga. Nggak ada istilah lebih afdol ya. Kita ambil sunahnya. Air rukyah pakai ulekan dan bidara itu sunahnya sohih, hadisnya ada. Pakai garam juga bisa, boleh. Itu ijtihad para ulama. Iya, saya pakai garam Kalau daun kelor yang saya belum ketemu hadisnya gitu, Pi. Nah, katanya kan daun kelor gitu Iya, mungkin bidara juga iya. Tanpa Hah? kelor bidara juga bisa. Iya kan setahun kan bidara sama garam sama air aja kan. Nah, kalau ininya daun kelor lagi pernah ada yang kasih tahu gitu. Memang bisa memang, tapi apa namanya mungkin kalau nggak ketemu daun bidara pakai kelor juga boleh. Secara praktek di lapangannya memang banyak yang pakai kelor dan itu memang ditakutin. Nah, tapi kalau secara hadis saya nggak tahu, tapi mungkin pasti ada hadisnya, teman kita belum ketemu kali ya, kan ada hadis-hadis tentang tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat buat manusia. Tapi yang jelas sudah ketemu hadisnya adalah tentang daun bidara tadi. Bidara tuh ditumbuk atau dihancurkan antara batu dengan batu, berarti dia ditumbuk diulek ya. Lalu kita kasih air dikit, ya entah kita minum atau kita pakai mandi atau kita pakai ngepel atau kita pakai buat rukyah rumah. Itu jelas hadisnya. Itu ya Pi ya. Ya Allah ya. Oke, jelas semuanya. Alhamdulillah jazakumullah khairan kasiron. Mbak teman semuanya, Mbak Dewi, Mbak Salsabila Masyud, Mbak Arisinta, Ahlan wasahlan, Mbak Dewi Putri Suci, Mbak Arvita, Teh Ira, Mbak Elsa, Mbak Eka, Mbak Yulia, Mbak Nur Hayati, Mbak Endah, Mbak Asri, Mbak Putri, Mbak Sarah, Mbak Endah Widiarini, dan Mbak Lili juga Mbak Atni, jazakumullah khairan kasiron. Kalau daun bidara kering rukyah yang di toples kecil dijual itu nggak usah dibacain lagi ya Mi. Bacain lagi aja, emang yakin udah dibacain itu? Hah? Bacain lagi aja. Kalau kita nggak bacain nanti takutnya keyakinan kita pada daun bidara itu sendiri. Gitu loh, Li. Sedangkan kita kan yang namanya rukyah saja, misalnya Lili nih, aneh rukyah. Dalam rukyah itu aja kita nggak boleh meyakini rukyah itulah sebagai penyebab kita sembuh. Ya, atau apalagi yang bacanya, bukan. Jadi kalau emang kita beli daun, dia katanya udah dirukyah, kita pas kita mau pakai baca lagi aja ayat kursi, nggak apa-apa. Oh, ya benar. Ya. Burung di halaman juga kalau mati dibakar jangan. Burung di halaman. Emang ketemu udah mati atau memang biasa itu tempat burung-burung, tempat banyak burung, Mbak? Iya, banyak burung, Ustazah. Kalau emang banyak burung dan ada burung mati jangan dibakar. Ini kalau wilayah itu sebenarnya bukan tempat burung kayak tadi Mbak Putri ya. Masa burung mati di dalam mobil kan aneh. Nah itu yang harus juga ya Ustazah. enggak, insya Allah. Kalau memang ini Mbak Mada kan ya.
Iya. Nah, kalau misalnya burung memang biasa ada di halaman kita, burung hidup juga biasa ada di situ, tiba-tiba ada yang mati, kuburin aja. Itu tidak aneh. Ini yang aneh-aneh ya, yang memang tidak pantas ada di situ, dia ada di situ. Itu yang kita bakar. Insyaallah ya, jazakumullah khairan katsiran. Kita sampai di sini, ketemu lagi 2 pekan lagi Sabtu malam. Mbak Empi, silakan ditutup. Jazakillah khair saya untuk ilmu malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Kajian kita istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.